pastikan teman-teman untuk mengikuti semua pre-test dan juga post-testnya ya. Jadi ada 10 form tuh yang nanti mungkin teman-teman harus isi gitu. Nah, di kuliah WhatsApp nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal mengelola keuangan. Nanti kita akan ada tema-tema tertentu, ada impulsive buying, ada hutang, ada asuransi, ada investasi juga. Nanti di webinar closing itu kita ngomongin soal investasi nih. Kalau misalkan mau nabung gitu ya buat beli rumah tuh enakan investasi di mana sih gitu biar returnnya gede gitu atau misalkan biar nanti pas 5 tahun itu udah bisa kecapai gitu. Nah itu apa tuh namanya teman-teman bakal dikasih tahu tuh cara-caranya gitu. Atau misalkan teman-teman aku bisanya nabung 2 juta, bisa nggak realistis nggak gitu. Kalau misalkan pengen beli rumah nanti di 5 tahun lagi gitu, nanti juga bakal dihitungin gitu ya sama Pak David ya. Jadi nanti kita bakal belajar bareng-bareng. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya paham, oke? Oke. Sip, kalau gitu, kalau misalkan udah kita lanjut ke pretestnya dulu. Nah, ini aku bakal kasih waktu teman-teman sekitar 3 menit. Silakan untuk scan barcode ini atau langsung ke link yang ada di sini. Sebentar, aku coba apa tuh namanya? Coba kirimin linknya di kolom chat. Wait. Nah, aku kirimin linknya di kolom chat ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman untuk isi pretestnya dulu. Sorry. Nah, silakan ya teman-teman ya. Aku kasih waktu 3 menit berarti sampai jam 19.13. Sambil teman-teman ngisi pretest, aku sambil mau ngasih congrats buat Sela 1% dan Blue by BCA Digital. Ini kayaknya jumlah peserta terbanyak ya untuk kelas webinar yang 623 orang ya? Betul, betul Pak David. Iya, berarti karena keren banget loh untuk batch ini banyak banget yang concern dan banyak banget yang mau ikut-ikut bincang-bincang terkait masalah-masalah beli rumah gitu. Tapi aku disclaimer dulu, ini kelas pengenalan, nanti kita akan lebih banyak masuk ke teknis dan topik-topik yang hangat serta pertanyaan-pertanyaan yang gede aku akan jawab semua. Biasa I'll do my best for 1% dan Blue by BCA Digital. Jadi saya akan jawab semua pertanyaan kalian lewat full up. Tapi kalau untuk di sini kita akan masukin ke teasernya dulu. Banyak juga ilmu-ilmu daging untuk bagaimana kalian mempersiapkan beli rumah yang tepat. Gitu. 635 orang and going on counting, itu keren. Pokoknya top untuk 1% dan Blue by BCA Digital. Thank you banget loh. Thank you Pak David, alhamdulillah. Gitu. Kami juga ternyata banyak banget nih Gen Z yang emang udah concern untuk beli rumah nih Pak akhir-akhir ini ya. Saya juga sih sebenarnya ya Pak. Oke Sela, nggak apa-apa, nanti kita bahas semuanya ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk isi formnya, boleh silakan untuk di-refresh aja teman-teman. Atau teman-teman simpen dulu aja linknya gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ngisinya pas di tengah-tengah pas lagi aku ngejelasin itu juga boleh gitu ya. Jadi nanti akan ada sesinya Pak David, terus ada sesinya aku juga. Jadi teman-teman kalau mau isi pretestnya nanti pas sesi aku itu juga boleh banget gitu. Karena cuma 5 soal kok teman-teman, nggak banyak. Gitu. Oke, udah ya. Ini linknya yang ada di share screen Kak. Ini masih aku share screen, bisa di apa tuh scan aja barcode-nya atau langsung ke
linknya Kak. Oke, udah jam 19.13. Teman-teman screenshot dulu ya, aku hitung sampai 5, silakan screenshot dulu aja supaya teman-teman bisa isi nanti selang berjalannya pembelajaran. Oke, silakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya teman-teman ya, udah di screenshot ya. Oke teman-teman, kita kenalan dulu yuk sama Pak David nih. Siapa sih sebenarnya Pak David? Oh iya teman-teman, kenalin juga ya, aku juga lupa nih kenalin diri. Kenalin teman-teman, aku Sheila, aku yang bakal jadi min blue-nya teman-teman ya. Jadi nanti selama webinar, selama kuliah WhatsApp itu bakal aku yang ngedampingin teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya aja ke WhatsApp-nya aku yang ada namanya Sheila Life Skills gitu ya. Itu yang nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Kalau misalkan belum terjawab, mohon maaf lahir batin karena yang ngechat teman-teman itu bukan cuma satu orang gitu ya. Jadi tunggu nanti bakal dibales dari yang paling bawah gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk tunggu aja balasan dari aku, oke? Jangan panik kalau misalkan ada error atau ada apa, nanti bakal ada solusinya kok dari aku. Tenang aja teman-teman. Gitu. Oke, kita kenalan sama Pak David yuk. Jadi di sini ada Pak David Christian, teman-teman. Jadi Pak David ini adalah Certified Financial Planner Examination dari FPSB tahun 2022. Pak David juga Wealth Management Training di CWMA tahun 2013 sampai 2014. Agen Asuransi Jiwa Indonesia Certification AAJ 2012. Udah apa tuh namanya? Udah lengkap banget nih, udah certified financial planner, udah certified juga di asuransi jiwa, ada juga wealth management. Emang udah lengkap banget ya Pak David ini. Pak David ini adalah tim leader di Panin Asset Management teman-teman, dan juga pernah jadi senior relationship manager di Maybank Premier Wealth Maybank, relationship manager CIMB Freeport Fatmawati di CIMB Niaga gitu. Jadi emang Pak David udah bertahun-tahun gitu ya di bidang keuangan nih teman-teman. Bahkan achievementnya udah nggak main-main gitu ya, udah dari Maybank Best of the Best, Bankasuran Achiever Second Half di 2016, Milan Paris Trip Reward, CIMB Niaga Best of the Best Wealth Management Achiever First Quarter 2014, Bangkok Trip Reward. Ada juga yang CIMB Niaga Best of the Best Wealth Management Achiever First Quarter 2013 Turkey Trip Reward, dan juga CIMB Niaga Best of the Best Bankasuran Achiever Second Half 2013 London Trip Reward. Jadi emang udah tidak diragukan lagi ya teman-teman background dari Pak David soal keuangan gitu. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal membeli rumah mending sewa, nyicil atau cash gitu ya. Nah kemarin tuh kita baru aja dapet lagi launching film ya teman-teman, dan filmnya masih ongoing juga di bioskop. Ini yang Home Sweet Loan ya teman-teman. Udah pada nonton belum? Pak David udah nonton belum Pak? Aku udah banyak dapat testimoninya, tapi jujur kalau buat nonton belum. Gak sempat sel, masih banyak, ada 1, 2, 3, 4 project ongoing. Terus kerjaan kantor juga lagi hektik, mendekati Q4 juga masuk ngurus-ngurusin banyak raker dan tutup tahun. Tapi hopefully saya akan menonton itu Home Sweet Loan. Recording in progress. I see. Banyak dengar komentar dari teman-teman juga sih. Iya. Nah ini ngomongnya soal Home Sweet Loan tuh, jadi kayak Kaluna tuh salah satu aktornya gitu, Kaluna namanya, maksudnya salah satu castnya Kaluna namanya, dia bisa nabung 330 juta selama 7 tahun kalau nggak salah Kak, gitu. Sedangkan gajinya masih 1 digit. Nah kita mau nih pengen kayak gitu, gimana caranya Pak? Gitu. Nanti kita belajar mungkin ya Pak soal itu. Nah mungkin boleh nih kita langsung belajar aja boleh aja langsung ke Pak David ya. Pak David silahkan.
Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang meluangkan waktunya. Sekarang udah malam, waktu mungkin istirahat atau baru pulang kerja atau bahkan masih banyak di tempat kerja. Banyak banget dari izin off cam lagi di luar, izin off cam lagi di jalan, masih di tempat kerja. Semangat yang masih kerja sampai jam segini, keren banget. Tapi semoga juga masih bisa sambil ngikutin webinar kita ya. Dan terima kasih juga untuk 1% aspek kolektif, serta juga teman-teman dari Blue Academy serta Blue by BCA Digital. Tapi untuk topik yang kali ini, saya udah disclaimer sama Sel, ini udah batch ke-8, kalau lagi ngomongin rumah, maka mau nggak mau, mohon maaf nih, kalau agak sedikit ada teaser-teaser yang menyentil, atau bahasa-bahasa saya yang cukup menyentil, baik itu untuk Gen Z dan Millennials. Tadi banyak yang komen, loh kok Gen Z aja, berarti Millennials nggak boleh ikut. Oh tenang aja, pembicaranya juga Millennials kok. Nggak, saya nggak Gen Z. Tapi lagi-lagi mungkin memang karena bahasa-bahasa dan apapun yang saya sampaikan di malam ini, sebisa mungkin masih bisa membuka pikiran teman-teman dan mindsetnya. Terus saya juga sempat diundang untuk podcast dari 1% sama Blue terkait juga ngomongin rumah. Jadi kayaknya topiknya pas ya. Dan ketika podcast itu benar-benar hostnya nanyanya nyecer banget dan keren banget Yola. Dia bilang, sebenarnya kalau buat Gen Z itu pentingnya beli rumah, sewa rumah, atau ya yang mana sih yang lebih penting gitu. Nah jawabannya nanti bisa ditonton di podcast, tapi kita juga akan bahas banyak di webinar ini sama keluar gitu. Saya usahain untuk presentasinya malam ini cukup kompleks sehingga kita banyak yang boleh next salah. Nah, pertanyaan sejuta umat sesuai dengan tema bulan ini. Kalau teman-teman tadi kan udah banyak yang teaser ya. Sela juga udah mulai banyak yang nanya gitu. Menurut kalian mending beli cash, sewa atau KPR? Tadi udah banyak yang nanya. Kalau punya duitnya cash. Kalau misalnya ternyata nggak punya duitnya ya udah nyicil dulu KPR. Kalaupun ternyata nggak ada jangan maksa sewa aja gitu. Banyak banget tadi saya baca-bacain chatnya. Keren-keren. Menurut saya nggak ada satupun jawaban yang salah. Tapi menurut saya lebih baik kalau misalnya ternyata pengelolaannya itu balik lagi ke proporsinya teman-teman. Mau itu beli cash, mau itu sewa, mau itu KPR, itu akan balik lagi ke konsepnya jangan sampai ngerusak yang namanya budget. Ada orang yang maksa banget harus punya cash. Harus belinya pakai cash. Begitu ternyata uangnya cuma 500 jutanya aja dia beli ini rumah. Bukan RSS, anggaplah rumah yang cukup sederhana, minimalis lah. Dia beliin. Tapi setelah itu dia nggak punya tabungan, dia nggak punya dana darurat. Menurut saya itu cukup berani. Dan klien juga dan konsul akhirnya kita mulai perbaikin beberapa kali pertemuan konsul, mulai perbaikin keuangannya, perbaikin cash flow-nya. Dan pelan-pelan sekarang sudah mulai punya dana darurat dan pembagian budgetingnya masih lebih cukup aman. Gitu. Terus kemudian untuk yang KPR ternyata kaget, banyak banget biaya-biaya lain di luar sana, di luar dari bunga. Kan tadi banyak yang bilang, oh KPR tuh bunganya gede, bunganya ngerusak apa tadi, ngerusak budgetingnya Kak. Budgetingnya jadi berantakan, cuman gara-gara maksain harus beli cash. Semua uang emasnya dijual, apa segala macam, dapat cash beli rumah. Tapi setelah itu dia nggak punya dana darurat, dia nggak punya tabungan, budgeting untuk pos-pos yang lainnya berantakan, dan akhirnya bayar kredit yang nggak bisa, bayar kredit lain, misalnya dia punya cicilan apa jadi berat gitu. Kemudian kalaupun teman-teman harus sewa, kalau misalnya sewa sampai kapan mau punya aset? Ternyata ada beberapa klien saya juga yang bilang dia lebih memilih untuk sewa. Saya kasih contohnya lebih gampang lagi, artis Sophia Latjuba sampai sekarang di umur segitu penghasilan segitu banyaknya, bukan berarti dia nggak bisa beli rumah kan? Tapi sampai detik ini dia jujur, dia bilang dia nggak punya rumah kok. Dia lebih senang untuk sewa. Pendapatannya dia lebih baik untuk diputar lagi dalam bentuk investasi atau aset-aset yang lain. Dan menurut saya dari 3 jawaban itu nggak ada yang salah. Selama itu cocok menurut kalian, sesuai juga dengan pengeluaran dan pemasukan kalian, balik lagi ke budget. Tadi bayar cash belum ada uang ya. Beli tapi KPR bunganya gede. Selain bunga ya, saya kasih tahu. Masih ada provisi, masih ada biaya admin, masih ada biaya notaris, masih ada biaya taksasi. Taksasi itu survei atau appraisal. Masih juga ada biaya-biaya, ya materai anggaplah kecil, tapi berapa kali tangan, berapa kali materai kan lumayan. Belum lagi kalau ternyata teman-teman belinya rumah second. Ada satu teman saya juga di tim IDX, di Paling Asset Management IDX, dia tim leader, dia baru aja beli rumah second.
Bilang, oh gue dapat harga dealnya lumayan Fit, good deal. Ya, begitu dia deal tangan akad bla 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 bla, tiba-tiba Pak, saya nggak sebut namanya, Pak X gitu, boleh nggak gue main ke tempat lo, kan rumah baru nih, jangan deh Fit, masih renov, dan gue lagi pusing nih. Pusing kenapa? Iya, biaya renovnya lumayan 175 juta. Ternyata, oke, posnya udah ada belum? Posnya ada sih, tapi kalau gue keluarin semua, jadinya bahaya. Terus jadinya gimana? Oh, terpaksa gue minjem lagi. Enak nggak di sini? Gak sih kan? Jadi mau itu apapun juga pilihannya teman-teman, please di make sure ini nggak akan ngeganggu budgeting, dan budgetnya sebisa mungkin dibikin seoptimal mungkin gitu. Jadi mending yang mana, kita akan banyak bahas teknisnya di Kulwap, tapi untuk hari ini saya kasih teasernya adalah kembali lagi ke prioritas kebutuhan sama budgetingnya teman-teman. Next slide Sela. Memang kalau ambil KPR bunga dan returnnya worth it. Oke. Pertanyaannya adalah, beberapa orang ya, saya nggak bilang menurut saya, tapi menurut beberapa orang, kenapa dia memaksa harus punya rumah? Satu, dia punya kebutuhan. Mungkin sudah menikah atau newlywed, tapi ketika ternyata nyewa terus, nanti diomongin sama mertua. Ada beberapa klien saya. Beberapa klien saya lagi yang memaksa harus beli rumah, ketika ternyata nyewa diomongin sama mertua, tapi kalau misal tinggal sama mertua, dia nggak mau. Karena kalau misalnya ternyata ada film Ipar Adalah Maut, percayalah, untuk kalian-kalian yang belum menikah atau dalam tahap menikah, mertua jika tidak dikomunikasikan dengan baik juga bisa jadi maut kalau kalian masih tinggal satu atap. Jadi beberapa pasangan juga dari ngangguk-ngangguk tuh, beberapa yang tadi on cam. Ya ini saya kasih coba pengalaman dari pribadi saya aja, nggak perlu dari klien-klien yang lain gitu. Jadi, nah beberapa dasar itu dan beberapa basic itu yang membuat beberapa orang mulai memaksakan ngambil KPR. Ada lagi yang mereka bilang mindsetnya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Harga rumah naik terus. Iya, percayalah, inflasi rumah itu harganya luar biasa. Tadi saya udah lihat ada satu komen yang cukup ngegelitik saya, karena ini banyak banget diobrolin di kita-kita FI, Financial Institution. Harga rumah tuh sekarang udah sistemik Kak, nih komennya ya. Harga rumah tuh sekarang udah sistemik. Banyak orang yang mengambil rumah hanya untuk investasi, bahkan bukan untuk rumah yang ditinggali, menjadi rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga membuat orang yang benar-benar mau tinggal di rumah perdananya menjadi kesulitan karena harganya melambung. Ya, inflasi rumah itu. Jadi, mungkin beberapa orang yang memaksakan beli cash atau membeli KPR, dasarnya juga salah satunya itu. Bahasanya adalah, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Pertanyaannya, saya nggak salahin itu. Tapi kalau mindset, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan tiba-tiba membuat kalian mengambil keputusan keuangan yang berbahaya. Contoh, minjem. Yang kedua, ngambil KTA. Yang ketiga, memaksa kalian mengurangi pos-pos dari yang lain-lainnya. Oh, ngambil KTA banyak banget. Asli, saya ketemu banyak klien atau banyak Gen Z dan millennials yang mendadak tiba-tiba punya KTA untuk bayar-bayar biaya renovasi yang lainnya. Tapi kalau untuk ketika mereka lagi di akses KPR, biasanya kredit ditutup-tutupin semua tuh, dicair, dilunasin semua, supaya apa? Biaya checkingnya aman, nggak terlihat punya utang, dan dibiarnya bisa digedein untuk cicilan rumahnya. Begitu udah, oh ternyata rumahnya second, langsung tuh apply KTA kemana-mana. Saya nggak bilang salah, tapi is it wise? Apakah bijak dengan melakukan tindakan seperti itu? Nah, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Boleh next, Sela. Loh, ada lagi mindsetnya, jangan-jangan sewa rumah lebih worth it daripada KPR. Tadi saya udah bilang, ada beberapa orang yang oke, saya single digit, saya nggak mau cicil KPR karena percayalah, contoh kalau ternyata nilai rumah kalian 500 juta, setelah kalian KPR-in, nilai yang kalian bayarin ke bank itu bisa 800-900 juta. 80%-nya kalian bayarin ke bank dalam bentuk. Beberapa orang yang tidak mau menghendaki konsep itu, dia bilang, ya udah saya sewa aja, sisanya saya investasikan. Nilainya bisa saya pakai untuk nanti saya sewa rumah sampai saya tua dan meninggal. Atau juga anak-anak udah saya siapin bekalnya, bukan rumah, tapi saya bekalin biaya pendidikan, saya bekalin mereka untuk peningkatan sumber daya manusia, diutasi les, dan segala macam. Mostly, ada beberapa lah, saya nggak bilang mostly, tapi ada beberapa klien saya yang melakukan seperti itu. Gitu. Next lagi, Salah.
Sebelum ke sini, saya akan bilang, jadi yang akan kita bahas di sini bukan mana yang lebih baik. Saya bukan tipe-tipe pengajar yang, oh ya udah kalau gitu beli cash aja, oh ya udah kalau gitu KPR aja, oh ya udah kalau gitu sewa aja. Enggak. Tapi saya akan lebih banyak memberikan teman-teman tools untuk memilah dan memilih strategi apa yang cocok semua. Kalau yang masih single berarti untuk kalian sendiri. Kalau yang sudah menikah, kalian bicarakan berdua sama pasangan. Iya, ketika strategi pembelian rumah, itu wajib kudu mesti harus diobrolin sama pasangan. Nggak ada kan teman-teman yang sekarang sudah menikah, terus tiba-tiba istrinya lagi masak, sore-sore dia pulang, ma aku tadi udah akad ya, udah deal, udah beli rumah. Ada di sini, kalau ada boleh komen, nggak ada kan? Ya, menurut saya seharusnya enggak. Kenapa? Karena kalau akad kredit itu selama tidak ada perjanjian pisah suami dan istri harus tantang. Jadi seharusnya itu akan menjadi topik yang dibicarakan berdua. Jadi hari ini kita akan bahasnya membangun mindset untuk personal finance. Tujuannya, goalsnya apa? Kalian bisa punya kemampuan lebih dalam memilah dan memilih kira-kira strategi apa sih yang cocok untuk saya. Apakah saya akan menabung cash sampai saya bisa beli rumahnya? Kalau gitu bisa nggak sih hasil tabungan saya mengalahkan dari inflasi rumah? Nanti kita akan bahas di Coolwap juga cara-cara ngitungnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya data saya mau KPR, tips and trick memilih KPR yang baik dan tepat tuh kayak gimana sih? Apa yang harus diperhatikan? Nanti juga kita akan bahas banyak di Coolwap. Sama yang ketiga, kalaupun saya harus sewa rumah, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan dan dana kelebihannya kira-kira harus dipertimbangkannya kemana? Itu yang pertama dan kedua. Yang ketiganya menentukan prioritas keuangan. Iya, ketika kalian mengambil keputusan untuk beli rumah, itu bukan kayak kalian beli kacang goreng di pinggir jalan. Oke, lihat lucu, beli. Enggak. Bahkan ada beberapa financial planner yang bilang, beli rumah itu kayak milih pasangan. Cocok-cocokan. Oh, jalannya cocok, tapi harganya enggak. Harganya cocok, jalannya sempit. Jalannya cocok, harganya cocok, tapi jauh dari orang tua. Dekat dari orang tua, harganya cocok, jalannya cocok, jauh banget dari kantor. Oke, nah yang kayak gitu-gitu harus kalian pertimbangkan. Tapi sebelum ke situ, kalian juga harus punya prioritas keuangan. Ya, saya harus beli rumah. Saya mau beli rumahnya pakai strategi A, B, atau C. Nah, kalau gitu berarti prioritas yang diutamakan beli rumah, prioritas yang dikeduakan dan ketigakannya apa ya? Jangan sampai kalian maksain beli rumah, tapi yang lain-lain juga harus pengen. Oh, gue mau beli rumah, tapi mau nonton nih nanti Maroon 5 bulan Maret 2025. Oh ya udah saya mau beli rumah, tapi mau lagi nih nonton Coachella untuk tahun depan. Nah yang kayak gitu-gitu kan gak asik ya. Prioritas keuangan nanti kepecah, ujungnya nggak dapat dua-duanya. Percayalah, banyak yang kejadian. Nah kalau udah nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan financial check-up. Lebih dalamnya di Coolwap saya akan kasih teasernya hari ini. Bagaimana cara untuk bikin budgeting sama makhluk halus yang namanya dana darurat. Hal yang paling dilupakan Gen Z dan millennials, bahwa ternyata punya dana darurat itu bisa jadi buffer, apalagi ketika kalian mengambil keputusan besar seperti beli rumah. Oke, kalau udah, next slide salah. Mindset kedewasaan finansialnya kita bangun dulu untuk malam ini. Next lagi. Kedewasaan finansial itu yang kayak gimana ya Kak? Kedewasaan finansial itu menurut saya dan teman-teman dulu ketika kita bikin teman-teman dulu akademi dan satu pesan ketika kita bikin materi ini adalah kedewasaan finansial itu ketika ternyata kita mampu dan bisa mengatur segala macam pengelolaan keuangan kita menurut gaya dan cara pengelolaan kita dan mempersiapkan juga untuk hal-hal yang kita harapkan dengan tujuan keuangan kita. Oke, itu bahasa saya ya, tapi nanti untuk bahasa Blue Academy-nya di slide berikutnya. Kesannya adalah, pernah nggak sih kamu merasa uang selalu kurang? Berapapun pendapatannya tetap nggak bisa memenuhi kebutuhan. Apalagi beli rumah yang nilai asetnya tinggi. Oke, boleh teman-teman testimoni dulu di kolom chat. Pernah nggak sih ngerasa berapapun uang masuk saya gaji 5 juta uangnya kurang, gaji 7 juta uangnya kurang, gaji 11 juta uangnya kurang, gaji 22 juta uangnya kurang. Kira-kira teman-teman ada yang pernah kayak gitu nggak sih? Oke, saya tambahin lagi ya untuk teman-teman, absennya itu nggak pakai nik KTP. Nik itu sesuatu hal yang harusnya kalian rahasiakan dan tidak sembarangan nge-share.
Jadi sebisa mungkin untuk yang teman-teman peserta tidak lagi men-share nik KTP di sini ya. Karena Sela dan saya termasuk teman-teman Blue Academy yang lainnya tidak pernah meminta untuk men-share nomor-nomor krusial terutama nik KTP. Oke, kita lihat di kolom chat ya. Pernah soalnya kalau oke. Gajinya yang kurang, pertanyaannya. Gajinya yang kurang atau pengeluarannya yang bengkak? Karena menurut pengalaman saya, saya pernah ngalamin semuanya. 2012 gaji saya bahkan sedikit slightly di bawah UMR. Sampai 2021 yang gajinya udah naik dari UMR. Hampir 7 kali lipatnya. 2021. Enggak kok, tetap aja saya bilang, kok kayaknya saya nggak pernah bisa nabung ya? Kok kayaknya uangnya saya ngepas mulu atau bahkan kurang ya? Jadi pertanyaannya gajinya yang kurang atau pengeluarannya yang nggak terkontrol. Jadi kalau buat teman-teman yang ngomong gajinya yang kurang, nanti kita akan belajar gimana sih sebenarnya buat bikin budgeting yang tepat. Boro-boro beli rumah. Tadi kan ngomong boro-boro beli rumah yang nilai asetnya tinggi. Buat living paycheck to paycheck aja susah. Success story sedikit. Saya punya tim kemarin baru coaching minggu lalu. Dia hari Jumat, hari Kamis lah. Coaching sama saya. Dia bilang gini, saya udah kerja di kantor saya yang sekarang ini dari tahun 2008 awal 2007 akhir. 2007 akhir kayaknya. Dia bilang, dari saat itu sampai 4 bulan dari sekarang, dia selalu setiap gajian pasti minjem ke saudaranya, ponakannya, kakaknya, tantenya, minimal 2 juta sampai 3 juta. Saya cuma bilang gini, Pak R, saya inisialin aja namanya, Pak R. Pak R kan udah dari 2007 ya kerjanya ya. Nah, itu kan pasti udah naik gaji beberapa kali lipat. Atau beberapa persen atau beberapa kali lipat, saya nggak tahu. Gitu. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih jadi habit minjem 2 juta, 3 juta segala macam? Ini pengeluarannya atau gajinya? Dia bilang. Terus pelan-pelan, ya karena tim saya juga sendiri, mau nggak mau juga saya bantu juga untuk pengelolaan dan perencanaan keuangan pribadinya. Saya bantu juga dia untuk konsultasi mengatur keuangannya. Dan kemarin pas coaching dia bilang, alhamdulillah kenapa udah 4 bulan saya nggak ngetokin tetangga, udah 4 bulan terakhir ini saya nggak ngetokin rumah saudara saya ketika udah minggu ketiga atau minggu keempat. Saya cuma nanya, rasanya gimana? Rasanya lebih menyenangkan. Ternyata saya kalau mau bertamu nggak takut dan nggak malu. Dan ternyata tetangga kalau mau bukain pintu saya lebih welcome. Karena dikiranya selama ini saya kalau ngetokin pintu dikiranya mau minjem uang. Jadi kalau yang tadi komen gajinya kurang, saya bisa jamin ini orang yang udah ngejalanin. Gaji dari 2012 sampai gaji saya 2021, mindset saya selalu sama. Aduh gajinya kurang ya. Ternyata bukan setelah saya teliti dan setelah dari 3 tahun terakhir ini, ternyata bukan gajinya yang kurang. Tapi sayanya yang kurang bisa untuk memanage pengeluaran dan pemasukan. Oke. Jadi pengeluaran bengkak apa segala macam kita akan belajar tentang budgeting. Oke, jadi buat teman-teman thank you banget buat keaktifannya. Ini keren banget. Saya akan bacain semua komen-komennya satu-satu nanti ya. Kita lanjut ke next slide ya. Saya silakan. Nah, permasalahannya ini kita sudah bahas dari 7 batch yang terakhir. Kita selalu perbaharui slide-nya. Jadi dari 7 batch yang sebelum ini kita udah ranking nih. Ada 6 masalah dari batch 1 sampai batch 7. Oke. Utang dengan pinjol dengan bunga yang fantastis, impulsif buying, boros, dan tidak memiliki rencana untuk keuangan, gak punya tabungan sama sekali, living paycheck to paycheck, gak ngerti personal finance, dan gak punya dana darurat dan asuransi. Oke, lagi-lagi kita harus review dan kita juga harus survei dari teman-teman batch 8. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak yang relate dengan pribadi kalian dari 6 ini? Gara-gara online shop, oke, impulsif ya kayak tiba-tiba ngelihat tanggal kembar 9-9 belanja, 10-10 belanja, ntar 11-11 belanja lagi nggak kak? Gitu. Terus dana darurat disimpan di saham blue chip boleh nggak? Oke, bertobat ya kak. Nanti kita akan bahas dana darurat di materi terakhir di webinar hari ini. Nanti saya akan bilang kenapa kakak harus bertobat.
Terus ujung-ujungnya pinjol, nggak tahan godaan TikTok, nggak tahan godaan itu yang platform satu itu gaya hidup flexing, pamer terus, literasi kesadaran kelolaan keuangannya sedikit. 5 dan 6 relate kak. Nomor 2 impulsive buying. Sandwich generation, hai, sama. Mama papa saya udah pisah dari zaman saya umur 10 tahun. Ketika saya lulus kuliah dan berharap, oke, kayaknya saya bisa nih mengejar semua cita-cita saya, nggak bisa saya balas dendam lah. Dulu waktu zaman saya kecil saya nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Ternyata belum, bukan penderitaan. Pada masa itu ngerasa penderitaan baru dimulai. Ternyata kak, ada belum bayar, pada saat itu adik saya masih kuliah, ada belum bayar kuliah, belum bayar UKT, kak ada mesti les, ya jurusannya bahasa jadi harus ada les tambahan sastra Cina waktu itu. Terus kak ada terus kak mama ini, kak oma ini, kok jadi berasanya capek ya gitu. Jadi kalau dibilang sandwich generation, nanti kita bahas juga di keluar. Ada kok itu kelasnya tentang sandwich generation. Dan jangan jadiin alasan sandwich generation nggak bisa punya rumah. Jangan jadiin alasan sandwich generation. Aduh, aku nggak mungkin deh punya tujuan finansial. Nggak mungkin deh yang namanya bisa punya mimpi tinggi. Saya pernah discuss sama klien 6 bulan yang lalu ngomong kayak gitu. Aduh kak, jangan deh, boro-boro deh gue ngomongin tujuan finansial. Gitu, gue tuh sandwich generation kak, gue tuh harus begini, gue harus biayain ini, adik gue masih kuliah gini, gitu. 2 bulan lalu saya ketemu lagi orangnya, kebetulan sudah tidak satu kantor juga dengan saya, dan saya cuma bilang, gimana sekarang? Oh enggak ya, ternyata dari kemarin-kemarin gue cuma nyari excuse aja, bukan reason kenapa gue nggak bisa ngelola keuangan gue dengan baik. So, already find the excuse, udah solve masalahnya, udah. Sekarang udah bisa nabung. Lo lihat kan reksadana gue nambah terus di tempat lo. Oke, pertanyaannya adalah mindset yang ini nih, yang 1 sampai 6 ini banyak banget muncul di kita. Oke, semoga setelah materi hari ini, materi 5 materi batch inilah, webinar 1, webinar 2, Cool Up 1, Cool Up 2, Cool Up 3, bisa ngebantu teman-teman dalam merubah mindset. Balik lagi, si Sela bilang tadi, ini teasernya. Kita akan banyak banget bedah teknisnya di Cool Up. Jadi pantengin terus, usahain supaya teman-teman ikutin semua Cool Up-nya, bahkan sampai kelas penutupnya. Sama saya lagi kayaknya Sel ya, untuk kelas penutup ya. Oke, teman-teman, kita next slide. Iya Pak. Ya Sel ya. Nah, kedewasaan finansial menurut Blue Academy adalah di mana kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijak dan bertanggung jawab, ditandai dengan kebutuhan yang terpenuhi, memiliki tabungan dan rencana keuangan hingga jangka panjang. Oh, percayalah teman-teman, beli rumah itu bukan rencana kayak, kita nggak tinggal di zamannya Sang Kuryang. Oke, kita nggak tinggal zamannya Roro Jonggrang, buatkan aku 1000 candi besok pagi harus ada. Nggak ada. Bukan begitu yang namanya punya rumah. Tadi ada yang bilang, kak mending saya bangun aja. Oh iya, kalian harus lihat dulu tanahnya mau di mana. Bangunnya pakai kontraktor yang mana. Udah ada gambar belum? Kalau belum gambar mau cari pakai arsitek yang mana. Bukan berarti kalian bangun berapa. Mau pakai kontraktor A plus minusnya apa. Mau pakai arsitek B, kontraktornya A plus minusnya apa. Oke, semuanya itu pasti ada pro kontranya. Jadi yang kayak gini, kedewasaan finansial itu yang akan membuat teman-teman lebih bijak ketika mengelola keuangan teman-teman untuk tujuan jangka panjang, termasuk beli rumah. Next, Sela. Oke, silakan Sela. Oke, thank you Pak David. Yes, teman-teman. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa yang namanya pengen nabung gitu ya, nggak lagi paycheck to paycheck, itu ya kita harus punya ini mindset-nya teman-teman, bijak dan bertanggung jawab gitu, yang ditandai dengan kebutuhan terpenuhi, punya tabungan, dan juga rencana keuangan hingga jangka panjang. Nanti teman-teman bakal diajarin tuh gimana caranya punya tujuan keuangan ya.
gitu. Dan that's why nih ya teman-teman, Blue BBCA Digital di sini hadir pengen banget bantu sobat Blue semua untuk mencapai kedewasaan finansial. Yuk mulai bergerak untuk pengelola keuangan. Kita belajar bareng-bareng ya di Blue Academy ini. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan kelasnya, ikutin semua rangkaian kelasnya, pretestnya, prosesnya, Blue Mission-nya gitu. Nah, aku pengen tahu dulu nih, siapa di sini yang udah punya rekening Blue? Pasti semuanya udah punya dong ya. Karena di apa tuh namanya? Karena di registrasi kalau nggak salah dimintain nomor rekening Blue. Udah punya ya teman-teman ya? Boleh kasih tahu aku juga di kolom chat. Udah pada punya belum nih? Udah, oke. Ajak temen juga, keren Kak. Oke, thank you. Ya, teman-teman, kenapa sih teman-teman harus pakai rekening Blue? Karena teman-teman dengan menabung dan bertransaksi di Blue lewat Blue account ini, teman-teman bisa banget pertama tracking pengeluaran di satu tempat tadi biar kita tahu lifestyle kita. Sebenarnya kita borosnya di mana dan juga yang lainnya. Jadi kita bisa nge-track semua pengeluarannya. Terus yang kedua, bebas biaya admin, teman-teman. Aku udah pakai Blue beberapa bulan ini. Dan mau top up e-money, terus admin bulanan itu biaya transfer, itu juga kita bebas ya biaya adminnya ya teman-teman ya. Terus banyak banget cashback. Di sini aku deket banget sama Family Mart, teman-teman, salah satu minimarket gitu. Dan itu dapat cashback mulu teman-teman di situ. Jadi banyak banget promo cashback dan juga diskon yang ada di Blue BBCA Digital. Di sini udah pernah ke Kopi Kenangan atau CGV mungkin yang udah pernah pakai cashbacknya, boleh kasih tahu juga. Ini banyak banget cashbacknya. Tim cashback Kopken 40%. Ya, banyak kan teman-teman ya cashbacknya ya. Dan yang terakhir itu kemudahan pembayaran, bisa pakai QRIS, Blue Payment, Blue Virtual Card, Blue Debit Card. Nih aku udah punya nih Blue Debit Card-nya teman-teman yang warna hitam. Teman-teman udah punya belum? Nih lihat. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Nih. Teman-teman udah punya belum Blue Debit Card-nya? Udah punya. Oke, thank you. Udah punya dong, keren. Keren ya warnanya ya. Jadi teman-teman bisa banget nih, karena di sini juga contactless teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung tap aja, nggak usah pakai PIN dan juga lainnya. Atau misalkan kalau QRIS teman-teman bisa langsung scan barcode aja, dan juga teman-teman bisa banget payment di app gitu ya, di linkage aja ke Blue, itu juga bisa banget teman-teman. Nah teman-teman juga bisa nih tracking pengeluaran gitu ya. Jadi tahu nih sebenarnya uang kita tuh perginya kemana aja sih, ke hiburan kah, ke basic needs kah, atau ke shopping kah, atau ke kebutuhan rumah tangga kayak PLN dan juga lainnya kah gitu ya. Jadi di sini ada nih untuk analisis cash flow-nya teman-teman, dan juga ada detailnya. Jadi ketahuan ternyata bulan kemarin nih aku terlalu banyak self reward nih, yang harusnya cuma 30% dari budget tiba-tiba 50% nih buat self reward doang gitu. Nah itu bisa teman-teman track gitu ya. Jadi teman-teman bisa analisis, bisa evaluasi juga setiap bulannya gitu. Jadi ada kategorinya juga ya di sini. Contohnya hiburan nih, di sini juga ada kayak pengeluaran tadi ya, pengeluaran lainnya gitu. Dan udah tahu lah ya teman-teman ya manfaat dari tracking. Kenapa harus tracking di Blue? Yang pertama, teman-teman juga ini bakal terkategori otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di minimarket atau beli di e-commerce, beli di mana, itu teman-teman bakal terkategori otomatis. Oh ini untuk pengeluaran bulanan nih, ini untuk kategori hiburan nih, ini untuk kategori apa nih gitu. Terus teman-teman bisa banget review pengelolaan keuangan dan juga bisa ngebandingin kategori itu tadi ya. Jadi kayak harusnya 30% nih buat si hiburan. Tapi kenapa tiba-tiba di bulan kemarin si hiburannya 40% nih? Ada apa ini gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, sip. Nah, teman-teman aku punya Blue Mission yang pertama. Silahkan teman-teman untuk
lakukan Blue Mission-nya, dapatkan 10 bintang. Teman-teman, dari 10 bintang ini, dari bintang-bintang yang teman-teman nanti kumpulkan, bintang yang tertinggi itu bakal dapat satu kartu flash dari Blue by BCA Digital, teman-teman. Lucu banget, tapi aku sayangnya lagi nggak bawa kartu flashnya. Jadi teman-teman silahkan untuk ikutan Blue Mission ini, teman-teman ya. Boleh teman-teman buka Blue account, terus screenshot bagian trackernya. Nih, coba aku kasih contoh kali ya. Sebentar, ada contohnya nggak ya? Screenshotnya tuh kayak gini, teman-teman. Nanti aku kasih contoh di grup ya, teman-teman ya. Bentar. Coba, Sheila contohnya screenshot. Oh, kayaknya belum ada. Oh, ini teman-teman. Nih, screenshotnya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman silahkan screenshot trackernya, tracker analisisnya, gitu ya. Terus teman-teman masukin screenshotannya ke link yang ada di sini, atau scan aja barcode-nya di sini. Oke, silahkan ikutan Blue Mission-nya dan dapatkan 10 bintang. Yuk, kejar bintangnya paling gede. Biasanya boleh. Buat teaser, atau kalau teman-teman kaget tiba-tiba kalau ada beberapa pergantian, terkait juga dengan kebijakan dari perusahaanku, kantor siangku lah, kalau misalnya untuk promosional dari Blue BBC Digital, aku harus on cam dan off mic. Tapi ini karena momen-momen langka 689 peserta, jadi aku akan cerita, dan ini lagi-lagi bukan promosi, pengalaman pribadi. Ini flashnya buat teman-teman yang penasaran, ini flashnya keren banget, udah dikirimin juga sama Sheila. Aku aja dapat dari Blue by BCA Digital, keren, bagus, pokoknya ada langsung branding dari Blue dan 1%. Jadi ayo silakan ikutan. Thank you Pak David. Yes, teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan yang dapat bintang terbanyak itu bakal dapat satu kartu flash. Dan kalau misalkan teman-teman beruntung juga bisa dapat Blue merch-nya ya. Blue merch-nya banyak, ada foldable cup, ada pouch, ada yang lainnya juga nanti bakal ditentuin sih di akhir. Silakan ya teman-teman. Linknya udah aku kirimin. Ya, ini Blue Mission 1 ya, teman-teman ya. Udah Kak, linknya udah aku kirimin di kolom chat. Itu yang di-share Blue Mission 8, benar nggak, Shell? Iya, Blue Mission 8. Oke. Maksudnya Blue Mission batch 8, tapi nanti di isinya, di formnya itu, teman-teman pilihnya yang Blue Mission 1 ya. Oke, kita sambil lanjut ya teman-teman ya. Silahkan Pak David, aku sambil remind di grup aja nanti untuk Blue Mission-nya. Silahkan Pak. Kita masuk ke materinya, agak sedikit disiapkan otaknya, karena setelah materi ini tadi percayalah itu cuma teaser doang, cuma pembuka doang. Jadi mungkin pada kaget 51 menit itu pembuka. Iya, karena setelah ini kita akan bahas satu persatu, bahkan sampai ke daging-dagingnya. Baru untuk teknis dan semua pertanyaan teman-teman yang tidak terjawab di Q&A hari ini akan saya jawab di Kulwap. Oke, gimana sih caranya untuk menuju kedewasaan finansial? Sebelum ke kedewasaan finansial, saya harus tekankan dulu ada yang namanya segitiga piramida kedewasaan finansial atau perencanaan keuangan. Boleh Sel, next slide. Sel. Oke, ini yang namanya piramida personal finance. Lagi-lagi bukan bikin asal-asalan, seluruh financial planner di seluruh Indonesia kita terikat dan tunduk dan patuh dari yang namanya FPSB, Financial Planner Society Board. Jadi untuk yang namanya piramida-piramida ini kita akan mengikuti arahan dari FPSB. Ini yang namanya Survive, Safety Net and Risk Management, Happy, Healthy and Productivity, Freedom and Legacy, sama terakhir hidup seutuhnya. Kita akan bahas untuk webinar ini, kita akan bahas yang pertama dan kedua dulu. How to survive sama safety net and risk management. Nantinya ketika ternyata kalian beruntung untuk diikutkan di kelas lanjutan, nggak setiap
batch ada. Tapi kalau misalnya ada kelas lanjutan, kita akan bahas di beberapa tahapan yang di atasnya lagi. Oke, saya disclaimer dulu itu, kita masuk di level pertama untuk gimana cara punya cash flow yang positif. Percayalah, lagi capek-capeknya bayar utang, nggak akan kepikiran beli rumah. Oke, percayalah, lagi pusing-pusingnya mikirin rumah dan beli rumah, tiba-tiba kalian kelupaan satu yang namanya perlindungan resiko finansial, baik itu dana darurat, asuransi rumah dan asuransi jiwa untuk kalian yang sedang ngambil KPR atau cicilan. Jadi kita akan bahas untuk di Blue Academy level 1 dan level 2 itu aja ya. Oke, silakan next Sela. Nah, kalau misalnya untuk menuju tahap kedewasaan finansial, kita udah belajar bahwa kita akan level 1 dan level 2. Kita coba refleksi dulu yuk, selama ini gimana memperlakukan keuangan kalian. Tadi saya udah banyak tanya ke teman-teman, ini akan cepat aja, apakah pernah mengeluh karena uangnya selalu habis dan gajinya nggak cukup? Percayalah, ini pengalaman pribadi saya, kalaupun kalian selalu nyalahin gaji, sampai kapanpun selama mindset untuk pengelolaan keuangannya tidak dirubah, kalian akan merasa gaji kalian kurang. Oke? Biar kalian bisa merubah mindsetnya, gimana caranya di beberapa step di belakang. Silakan Sela. Udah next kan? Oke. Kita akan fokus di cash flow positif dulu ya. Saya akan kasih 3 tips and triknya. Yang pertama, buat tujuan keuangannya. Uang kalian itu kalian punya tujuannya kayak gimana. Yang kedua, pantau terus pengelolaan keuangan, bisa pakai worksheet personal finance. Percayalah, buat kalian-kalian yang nanti ikutan di Kulwap, kalian akan di-share template dari kita. Dari SP Kolektif, 1% dan Blue Academy, kita udah siapin bentuk template pengelolaan keuangan, bagaimana kalian menghitung cash flow. Dan bahkan, ini saya kasih teaser, you will get it for free thanks to Blue by BCA Digital dan 1%. Saya belajar ilmu ini bayarnya 18.700.000 untuk bisa dapat license financial planner, bahkan belajar sampai 6 modul. Kalian langsung kita kasih 1 modul pertama, perencanaan pengelolaan keuangan, gratis. Emang keren banget Blue Academy. Pokoknya kalau kasih apa-apa, hebatnya gratis. Oke. Yang ketiga, efisiensi, membeli barang dan jasa sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kita bahas lagi. Nah, tiga-tiganya gimana bisa dapetin itu, kalian butuh yang namanya good money habit. Good money habit itu yang kayak gimana Sela? Boleh next slide. Oke, kita sudah mengelompokkan good money habit ini jadi 5. Oke, apakah ada habit-habit yang di luar sana yang menurut kalian cocok? Mungkin bisa, nanti kita bahas di follow-up. Tolong kasih tahu saya kalau ada yang lupa. Yang pertama, bagaimana kalian membuat habit kalian untuk budgeting. Budgeting itu ngebantu banget, bahkan nentuin batas maksimal yang kita untuk mengendalikan pengeluaran. Ingat, budgeting tujuannya untuk kontrol. Batas maksimal, batas minimal. Kebanyakan nggak ada yang main di batas minimal. Oh, batas maksimal untuk self rewardku 2,4. Hari ini, bulan ini udah kepake 2,2. Masih ada nih 200. Jadi mostly kita mau Gen Z, mau milenial sama kok. Selalu pushnya di batas maksimal. Jadi teman-teman harus benar-benar disiplin banget ngontrol yang namanya budget maksimal. Yang kedua, habit yang kedua adalah memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Yang ketiga, habit menyisihkan bukan menyisakan. Karena kalau kalian, aduh nanti deh nabung buat KPR-nya, aduh nanti deh nabung buat beli rumahnya, kalau ada sisanya. Lama masih punya mindset itu, 10, 11, 12 itu lebih tempting. Lagi lewat di mall ada diskon 70 plus 20, itu lebih tempting. Kalau misalnya tiba-tiba ada teman yang ngajak, ada buy one get one nih, all you can eat. Saya nggak mau sebut lah namanya itu. Terus tiba-tiba, oh ya udah pengen. Lagi ada konser nih, nonton yuk. Nah udah, nggak akan tuh kejadian kalau budgetnya, kalau mindsetnya adalah nanti kalau ada sisanya. Oke. Yang kita harus juga punya yang namanya good money habit, itu yang keempat, evaluasi keuangan. Budgeting di awal bulan. Akhir bulan, kalian evaluasi. That's why, saya cerita aja, banyak banget teman-teman dari batch 1 sampai batch 7, bahkan yang ikutan lagi di hari ini,
Banyak yang nanya, Coach, boleh nggak minta linknya? Ada beberapa tadi di sini juga yang ada lagi nggak Blue Academy? Ada gitu. Tapi dia juga jadi klien aktif saya. Awal bulan bikin budgeting, akhir bulan ketemu saya lagi, baik langsung tatap muka atau Zoom atau Jimit gitu. Kita untuk apa tujuannya? Ngebantuin mereka untuk evaluasi. Kemudian yang kelima, good money habit yang jarang banget saya bisa bantu kalau nggak ada Blue Academy. Ini keren banget sih. Hindari hutang yang nggak perlu. Bahkan kita bikin satu seri sendiri ya, Sel. Batch 5 ya, yang terkait dengan pinjol. Dan wah itu ngebludak banget. Pembicaraannya bisa mind blowing, sampai ada yang cerita tentang dimarah-marahin debt collector, sampai ada yang gara-gara itu ditamparin debt collector ke kantor dan akhirnya harus dikeluarkan. Wah bener-bener saya, oh serius sampai bisa kayak gitu. Jadi ayo dong, harusnya kita udah nggak lagi di posisi itu loh. Harusnya benar-benar bisa punya mindset keuangan menuju kedewasaan finansial, dan kita bisa nerapin good money habit ini. Saran saya ini screenshot, karena kita nggak akan pernah ngirimin materi apapun, lagi-lagi courtesy itu Blue by Zee. Saya mau kalian ngapa-ngapain, percayalah dari B1 udah banyak banget yang nge-DM dan japri saya minta materi. Sampai detik ini saya nggak akan pernah bisa kasih. Jadi kalau kalian mau, untuk yang di slide ini, screenshot tempel di meja kerja kalian atau tempel di ruangan kamar kalian. Biar kalian juga bisa punya panduan untuk good money habit ini. Oke? Gara-gara pacarnya jadi peleter, bertobatlah. Percayalah, waktu batch 5 ada yang ngomong kayak juga, detik itu juga saya suruh putusin. Ya, masih jadi pacar nyuruh-nyuruh buat daftar peleter, masih jadi pacar udah nyuruh-nyuruh buat daftar pinjol, nggak, udah putusin aja. Gitu. Itu baru pacar, gimana jadi suami. Oke, next. Nggak tahu kenapa saya ngegas mulai kalau ngomongin pinjol ya, salah. Oke, sebelum menentukan cash, KPR atau sewa, kita harus membuat tujuan keuangan dulu. Nah, oke, kita mulai tektokannya lagi ya sama teman-teman. Yuk, boleh saya mau lempar semua ke teman-teman 670 orang yang masih ada di webinar. Boleh dong tulisin tujuan keuangan kalian. Saya nggak akan pernah bilang ada yang benar atau yang ada yang salah. Enggak, semuanya saya anggap benar. Karena itu lagi-lagi tujuan keuangan finansial, tujuan finansialnya kalian, bukan saya. Tujuan keuangannya kalian. Yuk, boleh ditulis di kolom chat ya. Tujuan keuangannya kalian apa ya? Oh, saya mau ini, saya mau itu, mau ini, mau ini, mau ini. Pensiun dini di umur 45 tahun, tujuan keuangan buat masa tua dan masa depan anak, financial freedom, pensiun dini, kumpulin modal bisnis, bebas hutang, that's quite nice. Hari tua, mau duit bekerja sendiri, nabung beli saham agar membantu meringankan membeli uang ke orang tua, betunggakan utang orang tua, rumah haji S2, oh cukup spesifik, keren. Punya 100 juta pertama, oke. Oh banyak banget. Dan keren-keren banget tujuan finansialnya. Tapi akan lebih keren lagi kalau kalian punya trik ini. Di luar sana mungkin menurut kalian tujuan keuangan kayak gini udah keren. Saya bikin keren lagi. Next slide, Sal. Saya kasih tips and trik buat bikin tujuan keuangannya lebih spesifik, terarah, dan bisa kalian jadiin tuntunan. Oke? Kalau kalian bilang, oh kalian mau kemana nanti weekend? Oh mau jalan-jalan. Itu tujuan, nggak bohong, jalan-jalan. Tapi gimana caranya kalian harus lebih spesifik. Next lagi saya langsung ke smart aja. Oke, sorry sebelumnya yang sebelum slide ini dulu aja. Jadi tujuan finansial itu kita akan bagi 3, tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan mandatory goals, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Mandatory goals itu adalah tujuan keuangan yang kalau tidak kalian lakukan, kalian akan mengalami kerugian. Oke, contoh tujuan keuangannya adalah kalian harus bayar kosan nanti akhir bulan. Kalau kalian nggak bayar kan kalian kan diomelin sama ibu kos atau yang punya kontrakan. Kalau misalnya tujuan keuangannya bayar KPR nggak telat, bayar cicilan kartu kredit nggak telat, itu mandatory saya. Karena apa? Wajib. Kalau ternyata kalian tidak lakukan tujuan itu akan membuat kalian mengalami kerugian atau ada hal yang tidak bisa kalian dapat. Goals jangka pendek sama goals jangka panjang. Oke, tips berikutnya adalah kita gunakan metode SMART. SMART itu kayak gimana, Sel? Boleh, next slide. Setelah kalian menerapkan SMART ini, nanti
saya akan minta kalian tulis lagi tujuan keuangannya, tapi lebih spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik tuh kayak gimana? Tadi ada yang bilang mau pensiun dini. Pensiun dininya umur berapa? Pensiun dininya, contoh kalau ternyata kalian PNS, pensiun dininya di formasi eselon berapa? Kalau kalian ternyata swasta mau pensiun dini usia berapa dengan posisi jabatan apa? Gitu. Lebih keren lagi mau pensiun dini, spesifiknya ya, lebih pensiun dini usia 45 tahun dengan dana pensiun 500 juta. Oke, itu benar spesifik. Semakin spesifik tujuan finansial kalian, semakin kalian bisa untuk mencapainya. Oke. Yang kedua, measurable. Bisa diukur nggak nih? Oh, saya umur 27, Kak. Saya niat untuk pensiun dini, umur 45 tahun. Saya mau dana pensiun saya 500 juta. Sekarang udah berapa dana pensiunnya? Oh, DPLK-nya ada 90 juta. Untuk JHT-nya, jaminan hari tuanya baru ada 45 juta. Berarti butuh berapa lagi untuk bisa dapat dana pensiun 500 juta? Oh, masih kurang segini, Kak. Measurable dong, bisa diukur dong gitu ya. Kemudian achievable nggak kalau nanti kamu berarti dari 27 ke 45, 18 tahun lagi. Achievable nggak kira-kira kalau misalnya kamu dapetin 500 juta dari DPLK, JHT, jaminan hari tua, itu yang BPJS ketenagakerjaan kalian, yang dipotong tiap bulan dari perusahaan. Oh, kalau nggak cukup, kira-kira gimana caranya biar cukup? Karena kalau semakin spesifik dan bisa diukur, measurable, kalian bisa nentuin nanti langkah-langkahnya kayak gimana. Achievable nggak? Setelah diukur, kalian bisa achieve, habis itu relevan nggak? Saya pernah nanya gini, saya pernah ada lagi offline seminar di Alam Sutra di satu perusahaan, saya jadi pembicara. Satu peserta, dia single, usianya baru 22 tahun, itu pertama kali dia bekerja. Saya tanya tujuan finansialnya apa, dia terapin metode SMART. Dia bilang, saya mau punya rumah di BSD dengan luasnya 200 meter minimal. Saya langsung mengernyitkan dahi saya langsung naik banget. Oke, minimal itu 6 kamar. Kamu kan single ya? Oh iya. Oke, mau niat tinggal sama keluarga, saudara apa segala macam. Oh enggak, karena satu ruangan mau dipakai buat saya taruh grand piano, karena saya senang banget main piano. Kemudian saya juga mau punya beberapa ruangan untuk hobi, satu ruangan untuk wardrobe saya sendiri, cewek kebetulan ini. Oke. Terus sekarang untuk mencapai tujuan finansialnya, relevan nggak? Gaji kamu sekarang berapa? UMR, kata dia. Ini kejadiannya 2024 kemarin Februari. Berarti dia bilang UMR. Oke. Mungkin kamu tahu nggak berapa harga rumah 200 meter di BSD? Tahu, Kak? BSD-nya di mana? Disebutlah satu nama klaster mewah yang saya nggak bisa sebut di sini. Saya tunjukin kan, kita langsung browsing sama-sama. 7,5 M. Kira-kira dengan gaji UMR bisa berapa kena ke 7,5 M? Ya 3 kali saya hidup mati lah, Kak, kata dia gitu. Nah, jadi maksudnya itu relevan nggak sama kondisi yang sekarang? Yang kelima, time bound. Tadi yang keren banget, tadi udah beberapa teman-teman udah yang keren jawabannya. Dia udah nyebutin yang namanya time bound-nya. Kenapa? Karena tujuan finansial kalau kalian nggak tentuin tanggal terlalu spesifik, kalian nggak tentuin tahunnya, wah itu bisa kemana-mana dong. Bener-bener. Bahkan sampai detik ini saya masih punya impian bahwa saya akan berhenti bekerja untuk orang maksimal umur 40 tahun. Dan tujuan finansial itu udah saya tulis ketika pertama kali saya kerja 14 April 2012. Sampai detik ini saya masih pegang. Is it spesifik banget. Saya udah tulis tujuan finansial saya untuk resign di umur 40 tahun dengan punya uang berapa. Measurable, ya bisa diukur. Achievable, masih mungkin meskipun sekarang udah dikit lagi mendekati usia 36. Berarti masih ada 4 tahun perjalanan terakhir saya untuk mencapai tujuan saya resign kerja dari orang di umur 40 tahun. Relevan, sampai detik ini masih relevan karena angkanya masih bisa mencukupi saya sampai saya nanti pensiun dan bahkan sampai tua tanpa harus bergantung sama anak. Yang kelima, time bound. Time bound-nya jelas dari 2012 itu saya udah tulis angkanya. 40 tahun, usianya segini, mau punya dana pensiun segini, mau punya angka di berapa, kenapa saya harus punya angka segini. Oke, jadi buat teman-teman, sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya. Yuk coba tulis lagi tujuan finansialnya pakai 5 metode SMART ini.
Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Silakan. Di kolom chat ya, kira-kira di tujuan finansial yang udah kalian tulis bisa direvisi nggak? Tadi ada yang bilang 100 juta pertama kak, time boundnya nggak ada. Kapan mau dapetinnya? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Terus ada yang juga tadi DM 300 juta pertama kak, 300 jutanya mau kapan? Spesifik dong. 300 juta oke, spesifik angkanya. Measurable nggak? Bisa diukur nggak angka 300 juta itu nanti mau didapetin kapan? Achievable nggak? Relevan nggak? Sama time boundnya mau kalian mau dapetin kapan? Nikah di umur 30 dengan budget 300 juta. Ini udah keren banget, tapi saya boleh tambahin lagi nggak? Yang biar lebih spesifik lagi. Tadi ada tuh di atas, to start as 5W 1H. W-nya baru ada 1 watt. Nikah budgetnya 300 juta. Tapi why? Kenapa 300 juta? Kemudian why? Kenapa umur 30? Karena oke, measurable and achievable. Saya yakin pasti itu alasannya. Kemudian pertanyaannya adalah where? Kalian mau nikahnya di mana? Kota apa sehingga butuh angkanya 300 juta? Semakin spesifik itu akan semakin menjadi tujuan keuangan yang bisa kalian capai. Bukan cuman mimpi, tapi kalian punya impian. Itu dua hal yang benar-benar beda banget. Punya bisnis usia 24 tahun dengan omset 3 juta per bulan paling lambat tahun 2026. Keren nggak? Karena aku yakin kamu dan saya yakin kakaknya udah ngitung omset 3 juta per bulan itu bisa jadi tambahan buat kalian di luar dari penghasilan utama kalian. Dan angka 3 juta itu achievable untuk punya bisnis baru merintis. Angka 3 juta itu juga relevan supaya bisa menjadi tambahan-tambahan pemasukan. Spesifik juga, semua 5W 1H-nya dapat. Lagi-lagi, how-nya saya nggak bisa jawab, cuman kakaknya doang yang tahu kenapa harus 3 juta dan kenapa tahun 2026. Time bound-nya juga jelas. Sip. Punya rumah di Palm Beach Resident. Ada time bound-nya, tambahin. Targetin kapan kalian harus punya rumah Palm Beach Resident. Punya income 1M tahun 2025. Tahun 2025 itu tinggal 2 bulan, 9 hari lagi. Oke, is it achievable? Is it relevant? Time bound-nya kependekan apa enggak? Oke, jadi spesifik oke. Tapi achievable sama relevannya tolong di iniin juga. Jadi kalau udah, nanti kalau tanya sama teman-teman, ya, kalau sama teman-temannya, orang tua segala macam, dapat apa aja webinar sama Blue Academy, minimal kalian udah bisa nentukan tujuan finansial kalian dengan menggunakan Smart Financial Goals. Oke, silakan Sela. Kalau nanti ada yang punya pertanyaan lain atau testimoni lain, monggo boleh di direct message ke saya ataupun pas lagi Q&A ya. Tujuannya udah ada. Bentar, ini kok aku pas zoom terus ya. Tujuannya ada, simpan uangnya di mana. Nah, simpan uangnya di mana itu Sela yang kayak mau ngasih tahu nih. Silakan Sel. Oke, thank you Pak David. Nah, teman-teman tadi kan udah ngasih tahu ya tujuan keuangan teman-teman tuh apa, terus siapa yang menabung, kapan, di mana, dan juga lain-lain gitu ya. Tujuan keuangannya ini udah ada dan teman-teman beragam banget gitu ya. Nah, tujuan keuangan teman-teman banyak, terus teman-teman mau simpen di mana? Apakah teman-teman bakal simpen di satu rekening kah? Jadi buat nikah, buat beli rumah, buat jalan-jalan itu di dalam satu rekening kah? Kira-kira teman-teman dibedain ya. Nah, aku mau nanya dulu sih sama teman-teman semua di sini, ada nggak yang punya rekening lebih dari 2? Buat apa aja sih rekening-rekening itu? Boleh ya? Kasih tahu juga, aku punya rekeningnya 3, yang satu buat gajian, yang satu buat beli rumah, yang satu buat nikah, misalkan kayak gitu. Buat cari diskon. Oke, itu tujuan keuangan juga sih ya. Cari diskon. Punya 4, wow banyak juga ya.
Oke, oke, oke. I see. Thank you teman-teman yang udah berpartisipasi. Nah teman-teman, jadi kalau di Blue by BCA Digital, teman-teman nggak perlu repot lagi tuh. Ada yang nabung di 4 rekening gitu ya tadi. Ada yang nabung di 3 rekening gitu. Terus ada yang nabung di 2 rekening gitu. Nah teman-teman, nggak usah khawatir gitu ya. Jadi kalau misalkan di Blue by BCA Digital ini, teman-teman cukup nabung aja di 1 rekening. Tapi teman-teman bisa buka 20 pocket, bebas biaya admin, udah pasti nggak ada potongan tiap bulannya, bisa dicek kapan aja di aplikasi Blue, bisa dikasih nama gitu ya, namanya adalah tabungan liburan 2025 misalkan kayak gitu, tahu namanya Bismillah Samawa 2030 misalkan kayak gitu. Terus habis itu Bismillah rumah di Tangerang misalnya. Nah, teman-teman juga bisa auto debit tanpa ribet. Jadi setelah teman-teman gajian tuh gitu ya, nanti teman-teman bakal ke auto debit ke masing-masing pocketnya. Jadi kalau misalkan aku nih ya pakai Blue, jadi misalkan aku gajian gitu, terus aku udah bikin pocket buat jajan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, terus buat tabungan nikah, buat tabungan rumah, buat tabungan dana darurat, itu aku udah auto debit teman-teman. Jadi uang gaji aku tuh udah langsung pisah-pisah nanti di Blue Pocketnya ini gitu, Blue Saving namanya teman-teman. Di 20 pocket Blue Saving ini. 2030 itu Sela ya, Sel? Iya. Pengalaman pribadi ya, Sel ya? Ya begitu ya Pak ya. Nah terus habis itu habis itu suku bunganya juga tinggi nih teman-teman, kita sampai 3% annually-nya ya gitu, 3% gitu. Jadi teman-teman nggak usah punya banyak rekening lagi. Jadi nanti kalau misalkan mau nabung tuh nggak usah punya 10 rekening gitu ya, buat beli rumah, buat nikah, buat jalan-jalan, buat kemana-mana, itu nggak usah apa tuh namanya, nggak usah buka banyak rekening, karena buka banyak rekening juga diadminin ya teman-teman ya, masing-masing rekeningnya. Jadi cukup di 1 rekening Blue by BCA Digital itu teman-teman bisa buka Blue Saving sampai dengan 20 pocket gitu. Nah ini ada Blue Mission lagi teman-teman, yang kedua, dapatkan 10 bintang. Jadi teman-teman silakan buka 1 Blue Saving, kasih saldo minimal 25.000, dan juga teman-teman kasih nama ya, temanya tujuan keuangan. Boleh tadi mau beli rumah di tahun 2030 misalkan gitu. Nah nanti teman-teman screenshot aja kalau misalnya teman-teman udah buka Blue Savingnya, terus di submit ke link yang kayak tadi Blue Mission 1 gitu. Jadi nanti teman-teman bakal dapet 10 bintang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini screenshot dulu aja teman-teman, silakan lakuinnya di setelah webinar aja, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu ya webinarnya ya. Nanti aku bantu remind juga teman-teman di grup. Oke? Silakan Pak David, boleh dilanjut. Oke, kalau misalnya udah tahu prioritas keuangannya kayak gimana, rumah itu jadi tujuan utama bukan. Kalau misalnya iya, berarti harus semakin diketatin nih budgetingnya, controllingnya. Kalau misalnya bukan, nah kita harus milih-milih. Terus kenapa ya kemarin tiba-tiba kepikiran pengen punya rumah? Apakah FOMO? Emang adakah yang FOMO beli rumah? Percayalah, saya punya klien yang setelah diskusi, oke, kamu sekarang ngekos, karena ketika lagi ngelisting budgeting, dia ada ngekos tapi bayar KPR juga. Ini kamu bayar KPR yang tinggalin orang tua? Enggak, orang tua nggak tinggalin. Terus kamu juga bayar kosan? Iya. Rumahnya di mana? Rumahnya di daerah Tangerang. Kosannya di mana? Di Pejaten. Terus kemarin beli rumah kenapa? FOMO. Oh iya, keren banget milenial dan Gen Z sekarang ya. FOMO-nya bukan lagi beli kopi kenangan. FOMO-nya bukan lagi beli tas atau dompet. FOMO-nya ikut-ikutan teman-temannya beli rumah atau daftar KPR. Percayalah, dilalah, di-approve. Orangnya ada kok, saya sengaja undang.
Saya kirimin linknya hari ini. Saya bilang, nih gue mau ngomongin kisah lo nih. Meskipun saya udah janji saya nggak akan sebutin nama. Tapi at least ternyata banyak banget yang memikirkan kayaknya gue butuh beli rumah, tapi sebenarnya cuma pengen. Kayaknya asik ya punya rumah, karena kata orang tua nabung atau kalau duitnya diambur-amburin nanti sampai tua nggak bisa punya rumah, nabung beli rumah apa segala macam. Bisa FOMO karena teman, bisa FOMO karena diomongin sama orang tua gitu. Ternyata setelah diukur-ukur dan diatur-atur, oh saya ternyata nggak harus amat ya punya rumah. Jadi lagi-lagi di awal saya udah disclaimer, saya nggak pernah bilang salah atau benar. Tapi saya mau mengarahkan teman-teman supaya bisa punya prioritas bagaimana menentukan tujuan keuangan yang harus dilakukan. Oke, next lah. Nah, contohnya ya, misal teman-teman punya sebentar. Misalnya teman-teman punya pendapatan per bulannya 10 juta. Bayar cash sama dengan harga rumah 500 juta. Nabung 3 juta, mau berapa lama? Yuk coba kalkulator hitung. Kalau misalnya 3 juta, 500 juta itu berarti harus berapa bulan tuh, Sel? Hampir mau 166. 166 bulan ya? Iya, 13 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Pertanyaannya ketika kalian udah punya duitnya, apakah 14 tahun kemudian harganya masih sama? Oke. Kemudian kalau misalnya mau punya KPR, bunganya gede, bayar sebulan sama nih 3 juta, bayar selama 10 tahun, belum bayar pajak per bulan, ada maintenance lagi. Sewa rumah, nggak ada aset nih, oke kita nggak punya aset, di cash flow masih aman, karena yang teman-teman yang lain 3 juta, tapi kita cuma keluar duit sebulan doang, 1 juta untuk sewa, terus 2 jutanya mau kemana? Ditabungnya di mana? Investasi di mana? Supaya apa? Ada hal yang kalian substitute antara beli rumah punya aset. Aset itu ada nilainya. Nanti di kelas School Web kita ajarin kok bagaimana menghitung cash flow dan balance sheet untuk keuangan pribadi kalian. Tapi aset propertinya itu bisa di substitute jadi yang namanya paper asset. Bentuknya apa? Bisa reksadana, bisa saham, bisa emas yang seharga dari propertinya kalian. Gitu. Tapi lagi-lagi kuncinya apa? Budgeting. Next lah. Kita sebelum itu kita review dulu ya kesehatan keuangan kalian ya. Next, reviewnya tuh kayak gimana? Kita ngebahas namanya mengumpulkan data dan budgeting, financial check up, di mana kalian mereview kondisi finansial dan memastikan kalau masih di jalur yang benar. Lagi-lagi, kalau kalian sudah bisa melakukan ini sendiri, saya happy, senang. Tapi kalau misalnya kalian tetap butuh bantuan profesional, feel free untuk kontak saya, dan saya juga akan bantu antara saya atau tim-tim saya untuk membantu kalian dalam melakukan financial check up. Tapi kita kasih kok term sheet-nya, kita kasih semua worksheet-nya buat teman-teman ngitung. Tapi lagi-lagi kalau kalian hitung sendiri dan bingung butuh orang untuk konsultasi, saya dan tim akan sangat-sangat lenient untuk bisa ngebantuin kalian. Oke, next lah. Ini cuman teaser aja, simpelnya gini, kalian bikin pemasukan sama pengeluaran. Bikin budgetingnya, oke? Kalian bikin evaluasinya juga nantinya. Pemasukan simpel kok, kalian tulis pemasukannya mau dapat dari mana, gaji. Ada pemasukan lain nggak? Contoh kayak saya dapat gaji kalau pas kerjaan siang. Tapi kayak gini, malam atau Sabtu Minggu saya suka ngajar juga. Oh dapat dong, ada fee ngajar. Oh ketika ketemu klien ada juga dong consultation fee. Saya masukin itu semuanya. Pengeluarannya dikelola, diatur. Dan buat yang berkeluarga atau sedang merencanakan keuangan untuk berkeluarga, ngomongin budgeting sama pasangan itu enak banget. Nggak berasa dirahasia-rahasiain. Jadi mulailah belajar obrolin sama pasangan. Garis bawahinnya, kalau saya bisa bilang calon pasangan, hanya untuk yang serius aja.
Nggak habis 2 bulan terus tiba-tiba dia nggak ngubungin akun nih, udahlah aku mau ganti pacar aja. Jangan begitu. Saya langsung diketawain gitu. Ya, jadi please banget. Ini ngobrolin keuangan sama pasangan atau sama calon pasangan yang memang kalian mau ajakin serius PDKT. Ini asik banget, bisa jadi salah satu kegiatan berdua. Cela sudah melakukan ini sama pasangan? Keep the good work ya. Bismillah Samawa 2030 katanya. Amin. Oke, next Cela. Kita masuk ke budgeting ya. Kita agak cepat lagi. Nah, setelah tahu kondisi finansialnya, sekarang kita akan bahas budgeting. Budgeting tuh yang kayak gimana? Budgeting kita akan fokus how much money you make and how much you spend your money. Kata kuncinya adalah kita bikin planning di awal bulan, review atau evaluasi akhir bulan. Planning awal bulan, review, evaluasi awal bulan. Tadi saya meeting full banget acara hari ini dari jam setengah 7 udah berangkat. Acara di Prasmul, kemudian sampai kantor 5:30 sampai jam 6 meeting. Jam 6 pulang sampai rumah jam 6:30. Terus udah mulai ngobrol-ngobrol sebelum saya Zoom ini. Udah mendekati akhir bulan soalnya. Evaluasi aja keuangan bareng-bareng sama pasangan. Seru loh. Ini nggak kerasa ya udah mau akhir bulan. Ternyata budget kita masih ada surplus segini nih. On track nggak ya? Oh ternyata masih on track loh sama yang kita rencanain dari awal bulan. Kira-kira kalau misalnya ada lebih kita mau masukin di pos yang mana ya? Udah kita cuma ngebahas kayak 10-15 menit. Tapi menurut saya itu cukup membantu kok dalam kita berdua saling terbuka masalah pengelolaan keuangan. Oke? Sama dengan budgeting, teman-teman bisa mencegah uang dipakai untuk hal yang bukan tujuannya. Di base-base sebelumnya selalu terkenal dengan kata-kata ini. Oh ya udah deh, uangnya masih ada, perihal nanti sampai ke gajian apa enggak, gimana nanti. Semoga dari 649 orang di tempat ini tidak ada lagi yang mikirin. Bukan ketika, aduh temen ngajakin all you can eat, aduh temen ngajakin nonton, aduh temen ngajakin main futsal, patungan segini, aduh temen ngajakin beli sepatu, aduh temen ngajakin beli tas. Masih ada sih duitnya, tapi itu kan buat pos yang ini. Udah deh gimana nanti, yang penting saya berangkat dulu sama teman. Untuk batch ini saya bilang kalau masih ada, bertobatlah. Tujuannya sesi ini adalah biar teman-teman ngerti budgeting, biar teman-teman ngerti supaya mencegah uang dipakai untuk hal yang bukan tujuan. Kenapa? Karena kalau pos lain kalian pakai untuk pengeluaran yang bukan tujuannya, kalian akan pakai uang lain untuk menutupin pos. Posnya nggak ada, uangnya nggak ada, kalian pakai dari mana? Pinjol. Ya, dimulailah kemurkaan saya. Kenapa? Karena 70% klien saya, apalagi Gen Z dan late milenial, akan selalu datang pertama kali ngomongin hutang. Ya, please banget jangan ada lagi di sini. Please banget jangan setelah sesi ini atau webinar penutup ada yang ngechat saya, Kak, saya butuh discuss urgent, ASAP. Gara-gara apa? Saya nggak tahu lagi saya harus mulai bayar lunasin utang saya yang mana. Semuanya utangnya urgent dan debt kolektornya galak-galak. Oke, please jangan. Ya, jangan banget. Bertobat ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Next lah. Kalau misalnya teman-teman udah bikin nih, nanti kita juga akan bisa terapin. Gak ada, saya harus disclaimer banget. Setiap batch saya selalu bilang begini, gak ada cara terbaik untuk membagi budgeting. Semua orang punya kebutuhan dan prioritas masing-masing. Banyak banget influencer, KOL, bahkan financial planner yang bikin konten, bikin nih, ada metode 50, 30, 20, ada yang bikin metode 40, 60, ada yang bikin 20, 20, 30, 40. Salah, 20, 10, 30, 40. Itu semua metode menurut saya bisa benar banget, bisa salah banget. Benar banget kalau cocok sama yang bisa kalian pakai. Salah banget kalau kalian cuma ngikutin tapi ternyata nggak cocok kalau kalian terapin. Jadi disclaimer saya nggak pernah bilang ada cara terbaik. Yang paling baik menurut Kak David gimana? Nggak ada. Yang paling baik menurut kamu dan harus kamu cari. Tapi saran saya adalah gimana? Bikin budgeting, angka-angkanya saya selalu jelasinnya gini. Menentukan angka budgeting ketika kalian bikin planning di awal bulan, tips and trick yang selalu saya bilang adalah dari rata-rata pengeluaran 3 bulan terakhir kalian. Jadi mau bilang 50, 20, 30,
mau bilang 10, 20, 30, 40, itu terserah. Misal 50 pengeluaran kebutuhan pokok. Oh ternyata rata-rata 3 bulan terakhirnya pengeluaran kebutuhan pokoknya 60. Kok mau maksa 50? Apa yang mau dikurangin? Makan yang tadi 3 kali sehari jadi 2 kali sehari. Bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa ya itu nyusahin nggak sih buat kalian? Oke? Jadi tips saya kalau kalian mau bikin budgeting itu rata-rata dari 3 bulan terakhir pengeluaran rutin bulanan kalian. Lagi-lagi pengeluaran, bukan pemasukan. Banyak influencer, KOL ataupun CFP di luar sana yang bilangnya dari pemasukan. Saya nggak bilang salah, tapi ini metode dari David. Bagaimana kita tahu apakah pembagian keuangan yang cocok atau tidak dengan kita? Ya kan kalian sendiri yang punya pengeluaran. Ya nggak? Kecuali saya bilang, Kak, nanti bikinnya dari rata-rata 3 bulan pengeluaran David Christian. Oh bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi pengeluaran saya itu nggak akan cocok di kakaknya. Tapi lagi-lagi kalau kalian bilang cocok nggak ya sama saya? Ya karena itu pengeluaran 3 bulan terakhirnya kalian. Pasti kalian sudah menjalani itu selama 3 bulan ke belakang. Contoh, makan ditulis nih dari 3 bulan ke belakang berarti Agustus, September, Oktober. Ini udah mau akhir bulan kan kalian mau bikin budgeting buat November. Agustus, oh uang makan saya pengeluaran 2.100.000. September, oh uang makan saya ternyata 2 juta karena lagi banyak banget kondangan. Jadi saya bisa ngirit makan di luar di kondangan. Terus Oktober, wah ternyata gara-gara kondangan, uang makannya ngirit tapi saya ada pengeluaran yang lain. Saya harus ngamplop. Pengeluarannya banyak di situ. Setelah makan dihitung 21, 2.021 di rata-rata dapat nih 2033. Udah ditulislah ketika budgeting di awal November, budgetnya adalah untuk makan 2.033.000. Gampang kan? Itu kan bukan uang saya yang makan. Itu bukan makan buat saya, itu juga bukan makan buat Sela, tapi itu kan teman-teman sendiri. Yang dari rata-rata pengeluaran makan kalian 3 bulan terakhir. Dan bikin sespesifik mungkin. Tapi buat teman-teman yang bingung mau bikin pos-posnya apa aja, kita bantu untuk dibagi ke 6 hal. Silakan Sela. 6 halnya itu kita akan bagi di daily expense, self-improvement, play, share, saving, dan investment. Daily expense, pengeluaran rutin harian. Self-improvement untuk meningkatkan self-skill kalian. Play, mau main, atau ada yang bilang apa? Self-reward. Boleh, monggo masukin sini. Share, kasih ke orang tua, hai kaum-kaum sandwich generation, masukin di sini. Budgetin. Tadi banyak komen, ini saya kasih bantuan. Biasanya saya akan bahas ini di Kulwap, masalah sandwich generation. Tapi saya akan kasih tahu gini. Orang tua juga, kalaupun memang ternyata ngasih tahunya ngedadak banget, nah teman-teman juga harus share masalah budgeting ini. Pak, bukan aku nggak mau jadi anak berbakti, aku mau banget jadi anak berbakti. Kalau nggak aku dikutuk jadi batu. Tapi kalau misalnya boleh, aku lagi nerapin budgeting nih. Boleh nggak Ma, kalau misalnya aku juga nerapin 3 bulan pengeluaran rutin, Mama kan juga tahu ya arisan-arisan keluarga aku yang bayarin. Tapi Mama juga boleh nggak ngasih tahunya nggak mendadak. Biar aku juga bisa budgeting untuk ngasih Mama untuk arisan keluarga. Aku juga bisa ngasih Mama untuk beli grocery. Aku bisa ngasih Mama untuk bayar adik sekolah. Tapi Mama ngasih tahu jangan mendadak. Biar apa? Biar aku bisa budgeting dulu. Oke? Masukin ke sini sandwich generation, tulis share. Baik itu untuk zakat, yang Kristen ada ngasih perpuluhan, masukin semua di sini. Saving, teman-teman naruh untuk budget dana darurat, pembelian barang impian, untuk tabungan-tabungan masa depan atau sinking fund, taruh di sini. Investment, pos yang ke-6, taruh budget untuk dana pensiun, budget nikah tadi Samawa 2030, budget dana pendidikan anak, dan yang lain-lain. Oke, kita bantu untuk kerucutin di 6 pos ini. Apakah kalian mau pakai 6 atau enggak? Kan saya mau pakai 5 aja. Saya mau masukin investment di tabungan. Oke, silakan. Tapi menurut saya nanti kalian kecampur nggak tuh pos-posnya. Oh enggak, saya mau bikinnya 8. Saya mau bagi lagi tuh. Antara share, saya bagi lagi yang namanya budget orang tua. Oke, silakan. Saya nggak pernah menentukan, oh ini harus 6 di kelas saya. Enggak. Tapi untuk ngebantu, kita coba bantu dengan 6 kelas ini dulu. Mau lebih atau kurang, itu monggo balik lagi ke kalian. Next lah. Nah, kalau udah, nanti keluar nih yang namanya pie chart-nya. Kalian udah kelihatan tuh. Oh, ternyata daily expense-nya 50% ya. Oh, investment-nya 10 ya. Saving-nya 10, share-nya 5, self-improvement-nya 5, play-nya 20.
Jadi nggak 50, 30, 20. Nggak 10, 20, 30, 40. Tapi mungkin untuk si A, berarti dia akan jadi 50, 10, 10, 55, 20. Persentase itu saya bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek, nggak ada. Tapi mana yang paling cocok untuk kalian? Utang masuk mana, daily expense kalau saya. Kenapa itu akan recurring muncul-muncul lagi. Kecuali kalau kalian memang tujuannya adalah untuk melunasi utang. Bisa saja bikin posnya. Pelunasan utang. Atau ada beberapa klien saya, Bismillah 2025 nggak punya CC. Jadi dia benar-benar tulis untuk pos 1 itu pelunasan kartu kreditnya. Dan abis itu dia gunting kartunya. Jadi cuma buat bayar sampai lunas. Abis itu dia nggak pakai lagi kan. Oke, kalau tanya masuk pos mana, untuk di sini daily expense. Kalau nggak mau pakai daily expense, keluarin lagi, bikin pos baru. Next salah. Oke, disclaimer, 3 rule penting dalam budgeting. Menentukan porsi budgeting harus disesuaikan dengan financial goals. Jangan membelanjakan uang lebih dari yang udah dialokasikan, plus siapkan dana darurat. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi saya disclaimer ya, disclaimer yang pertama, nggak ada yang namanya patokan aturan mana yang paling tepat, mana yang paling salah, ada. Yang kedua, kadang setelah kalian bikin budgeting, oke nih, bikin daily expense-nya ternyata kelihatan yang tadi, itu yang di pie chart itu daily expense-nya itu 50%. Tapi gue punya nih tujuan mau nabung beli rumah. Boleh nggak ya kalau diturunin sedikit? Setelah kalian sudah bisa mulai rutin bikin, baru tuh kalian bisa kelihatan, kayaknya bisa nih gue merih lagi, kayaknya bisa nih gue masuk survival mode, kayaknya bisa nih, atau daily expense-nya nggak mungkin kah diturunin, udah pasti itu bayar kontrakan, bayar kosan, beli groceries, bayar ojol, bolak-balik ke kerjaan. Oh tapi emang niat mau beli rumah, boleh nggak sih play-nya diturunin nggak 20, 10% aja deh, 10-nya akan gue masukin di pos untuk tabungan bayar DP rumah. Keren kan? Tapi kalau kalian nggak tulis, kalian nggak bikin budgeting, ngawang. Setiap orang tanya, mau punya rumah? Mau punya rumah beli cash KPR ataupun sewa? Beli KPR. Mulai dari mana? Nggak tahu. Oke? Sampai nanti zaman kuda gigit besi, itu nggak akan kejadian. Kalau misalnya kalian kayak gitu. Jadi please budgetingnya dimulai dari sekarang. Kalau udah kalian rapihin, kalau udah ternyata mau punya tujuan financial goals yang betul nabung tadi yang dibahas di depan, dimasukin tuh di budgetingnya. Oke? Sama disclaimer yang ketiganya itu, ya itu, siapin dana darurat. Kita bahas nanti di slide berikutnya. Tapi sekarang Sela dulu ya, Sel. Silakan Sel. Oke teman-teman, nah tadi kalau misalkan yang pertama itu kita ngomonginnya bikin blue saving 1 untuk tema tujuan keuangan. Nah aku mau minta lagi nih teman-teman untuk buka lagi 1 blue saving minimal saldo 25.000 dengan tema daily expense. Karena tadi banyak ya teman-teman ya budgetingnya tuh, jadi dari mulai daily expense, ada budget makan, jajan, transportasi, belanja bulanan, tagihan air, listrik, internet, uang kosan, laundry, beauty. Nah itu banyak banget ya. Jadi teman-teman silakan untuk buka 1 blue saving, misalkan budget bayar kos gitu. Terus isi aja saldo 25.000. Teman-teman screenshot aja kalau misalkan udah buka blue savingnya dan lalu masukkan ke type formnya di sini gitu ya. Silakan teman-teman, screenshot dulu aja nih. Ya, untuk Blue Mission-nya screenshot dulu aja ya, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Ada nggak di sini yang pengen beli rumahnya tuh bareng sama pasangan? Ada nggak? Yang, double income nih gitu. Dual income. Mau? Aku ada. Oke. Wih. Semangat betul nih kakak-kakak. Masih jomblo kak? Ya nggak apa-apa. Berarti cari dulu pasangannya baru nabung bareng ya. Atau nabung dulu nanti udah punya kasih ke pasangannya. Oke. Nah buat teman-teman tuh
tuh yang pengen nabung bareng sama pasangan dan bingung nih mau simpen tabungannya di mana. Kalau tabungannya atas nama aku, nanti akunya tiba-tiba kabur, tiba-tiba ngeghosting gitu kan. Serem juga. Kalau atas nama dia gitu ya, tiba-tiba dianya ngeghosting juga serem juga gitu. Nah, makanya teman-teman pakai Blue Gather aja. Nabung bareng, anti trust issue, bisa banget Blue Gather solusinya. Jadi teman-teman bikin rekening bersama, ini namanya rekber ya teman-teman, rekening bersama gitu. Jadi teman-teman bisa banget undang sampai 49 member gitu ya. Kalau misalkan tadi apa tuh namanya, beli rumahnya berdua, berarti ya undang satu pasangan aja ya teman-teman. Transparan, semua member bisa lihat saldonya. Kalau misalkan aku sama pasanganku, dia juga bisa lihat saldonya di yang Blue Gather itu gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu, oh kita udah nabung sampai segini nih gitu. Ada notifikasinya teman-teman kalau dananya ditarik. Jadi kalau misalkan, oh ketahuan nih dananya ditarik, lu pakai buat apa gitu. Terus suku bunganya juga tinggi teman-teman, 3%. Dan juga bisa untung bareng-bareng gitu. Jadi apa tuh namanya, nabung bareng-bareng di Blue Gather itu bisa banget. Aku dan juga pasanganku itu bisa sama-sama lihat saldonya berapa. Dan kita juga bisa nargetin masing-masing. Dan bisa juga auto debit buat masing-masingnya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir anti trust issue gitu ya teman-teman ya. Dan ini mission terakhir kita hari ini teman-teman. Jadi hari ini kita ada 4 mission gitu ya. Yang satu itu screenshot trackernya teman-teman. Yang kedua itu Blue Saving tema tujuan keuangan. Yang ketiga itu adalah Blue Saving tema daily expense. Dan yang keempat itu buka satu Blue Gather ya teman-teman. Silahkan teman-teman undang satu, boleh pasangan, boleh mama, boleh papa, boleh adik, boleh temen, boleh siapapun gitu ya, buka Blue Gather. Terus kasih saldo minimal 25.000 bareng temen, ya bareng siapapun gitu ya. Screenshot dan kumpulkan buktinya di sini ya teman-teman ya. Silakan ya teman-teman ya. Pilihnya Blue Mission-nya masing-masing teman-teman. Blue Mission 1 tadi apa, Blue Mission 2 tadi apa, Blue Mission 3 apa, Blue Mission 4 apa gitu ya. Kalau teman-teman ngisinya Blue Mission 1 tapi yang di screenshotnya Blue Mission 4 itu nggak akan masuk bintangnya teman-teman. Gitu. Nah nanti untuk mission-mission ini tenang aja, bakal aku share teman-teman di grup chat ya. Jadi nanti akan aku share. Teman-teman silakan kerjain aja di luar webinar ini, oke? Sip, kalau gitu. Kita lanjut sedikit lagi nih, Pak, part terakhir dari materi Ya, hari berasa ini. kita udah sampai di season 4 untuk di webinar hari ini. Wah, ini akan selalu jadi masalah satu sama biasa. Memprioritaskan kebutuhan. Oke, next, salah judulnya aja udah mendebarkan. Kunci dari memprioritaskan kebutuhan itu adalah membedakan antara kebutuhan atau needs dan keinginan wants. Kebutuhan itu kebedaannya gimana? Kamu butuh handphone untuk telepon dan WhatsApp, misal kita kasih contoh ya. Terus handphonenya ada banyak, ada yang 3 juta tapi spek oke, ada juga yang 15 juta. Pengennya yang mana? Pengen yang 15 juta. Tapi ternyata, oh kalau kebutuhan sekarang mungkin butuhnya apa? Butuhnya handphone untuk WhatsApp dan telepon aja supaya bisa dihubungin sama keluarga dan orang-orang di kantor. Ternyata 15 juta nggak perlu banget ya. Ternyata aku cuma perlunya 3 juta. Tapi karena kan kamu belinya yang 15 juta tapi ujung-ujungnya berantakanlah semenjak hari itu gara-gara ini. Oh, dan kebetulan webinar MBS 8 ini mulai dengan memasuki bulan-bulan di mana iPhone sudah hampir rilis yang versi TKDN-nya kan, tapi untuk iPhone terbarunya sudah bisa dibeli di luar negeri. Oh, udah mulai banyak tuh just tip apa segala macam ya. Kalau misalnya kalian ternyata butuh, silahkan. Untuk yang resen nanti aja Kak ya, kita pas Q&A. Kita ngebut aja dulu untuk berapa materi terakhir. Oke, jadi tolong dibedain
antara wants dan need-nya. Saya kasih satu tips, saya kasih satu kunci. Semakin kalian bisa, saya nggak bilang pelit lah, tadi ada yang bilang, saya cukup bangga kak, ada yang nge-DM, saya cukup bangga, saya udah cukup pelit untuk diri sendiri. Enggak, saya nggak nyuruh kalian untuk pelit sama diri sendiri. Semakin kalian bisa disiplin menentukan antara wants dan need, semakin banyak kalian bisa menabung untuk menyimpan ke tujuan finansial. Oke, next slide Sela, silakan. Nanti kita akan bahas masalah needs dan wants banyak di Kulwap, tapi teaser dari saya juga, ini makhluk halus yang jarang banget dibicarakan, dan percayalah, oke, financial education sama sex education itu adalah dua hal yang paling tabu dibahas di sekolah. Dan financial education bahkan lebih jarang dijelaskan di sekolah ketimbang sex education. Sex education teman-teman udah diajarin dari kelas 3 SD. Tapi financial education menurut saya dari zaman saya waktu sekolah, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, saya nggak dapat tuh yang namanya kelas-kelas. Bahkan di kuliah pun saya nggak dapat. Teman-teman di sini sudah satu step lebih baik dibanding saya waktu zaman sekolah. Oke, tapi saya mau kasih tahu satu makhluk namanya dana darurat. Itu suatu hal yang penting banget, tapi jarang dan suka terlewatkan, jarang diperhatikan sama orang. Dana darurat itu apa sih kak? Saya kasih contohnya ya. Ini lagi-lagi contoh real nyata dari batch-batch sebelumnya. Silakan Sel. Ini kita langsung pakai testimoni langsung dari batch-batch sebelumnya. Ada yang suka relate dengan yang nomor 1? Lagi capek-capek baru mau siap-siap pulang kerja, tiba-tiba ditelepon, Dek, genteng bocor, belum lagi Bapak sakit, kirim uang ya secepatnya, sekarang. Ada yang relate dengan kalimat itu? Atau kalimat yang keduanya, Kak, uang UKT belum dikasih sama Bapak Ibu, maksimal bulan ini, boleh nggak transfer dulu? Atau yang ketiga, Dek, boleh nggak Om pinjam uang dulu? Lagi banyak kebutuhan nih, kata seorang paman yang tinggal satu atap dengan ibunya, neneknya, kakeknya, adiknya, suami adiknya, dan siapapun itu yang ada di rumah itu. Ada yang relate di kolom komen silakan. Tapi percayalah ini life story, testimoni dari batch-batch yang sebelumnya. Kalau misalnya ada sama pun saya juga udah mengalami tiga-tiganya, you name it. Bayar UKT adik pernah, dipinjam sama om yang tinggal satu rumah pernah, ditanyain masalah genteng bocor, orang tua sakit dan harus transfer duit saat itu juga, boro-boro ntar nungguin sampai rumah, enggak, transfer dulu detik itu juga. Oke, pernah. Oke, tapi pertanyaannya, ketika kalian lagi dihadapin di situasi kayak gini dan kalian gak punya dana darurat, itu bahaya banget. Oke, kenapa ada namanya dana darurat? Dana darurat itu akan kita siapkan untuk hal-hal urgent yang seperti ini. Ya, jadi please banget tips dari kita. Ini lagi-lagi teaser, kita akan bahas banyak di Kulwap sama di webinar kedua. Dana darurat itu untuk single, saya selalu bilang, single 3-6 bulan pengeluaran rutin. Itu disimpan di satu pos tersendiri, jangan disamain sama pos-pos pengeluaran yang lainnya. Kenapa? Dana darurat ini akan jadi penyelamat kamu untuk hal-hal mendesak dan mendadak seperti itu. Dan harus bawain 2 kata, mendesak dan mendadak. Ya, nonton sama teman itu nggak mendesak, jadi jangan dipakai dana daruratnya. Mesen konser Maroon 5 itu nggak mendadak, kalian udah bisa rencanain dari sebelum-sebelumnya. Jadi tolong jangan kasih pembelaan saya untuk, boleh nggak sih kak saya beli pakai dulu dengan daruratnya? Untuk apa? Oh, untuk nonton konser. Saya akan langsung delete kontaknya. Udah syukur nggak saya blokir dari WhatsApp, ya. Jadi please kalau udah ikutan webinar saya, jadi saya selalu disclaimer, ini hanya untuk yang mendadak dan mendesak. Tips yang kedua, hitung total pengeluaran minimal bulanan, termasuk biaya hidup, transportasi, tagihan, aset, dan asuransi, dan lain-lain. Kenapa sih 3 bulan? Jadi amit-amit nanti kalian ternyata tidak lagi bekerja, atau sedang tidak bekerja, dana darurat ini akan jadi penyelamat kalian ketika di PHK. Ketika lagi mengalami masalah sulit, ketika lagi mengalami masalah orang tua. Tadi udah ngomong, dana darurat adalah benar-benar
penyelamat saya ketika orang tua meninggal dan harus keluar biaya banyak. Tadi ada yang nge-DM saya. Hal-hal yang kayak gitu yang mendesak dan mendadak. Oke. Yang ketiga, pilih tempat penyimpanan dana darurat yang liquid. Kenapa liquid harus dicairin secepatnya? Jadi ketika, saya udah jawab nih, sekarang saya jawab nih pertanyaan tadi waktu jam 7.15. Kak, boleh nggak sih dana darurat simpan di saham? Saya kerja di industri pasar modal sekarang. Saya kerja di gedung bursa efek. Dan saya bisa jamin jawabannya akan sama, teman-teman tanya ke saya. Pencairan saham T+2. Amit-amit orang tua kalian sakit dan harus dioperasi, duitnya harus ada. Kalian bisa ngomong sama dokternya, sama susternya. Dok, boleh nggak operasinya 2 hari lagi saham? Saya baru cair nih 2 hari kemudian. Enak nggak kalau ngomong kayak gitu? Genteng kalian bolong, bocor, ketiban apa nggak tahu. Terus tiba-tiba, Bapak harus ganti genteng sekarang. Pak, boleh nggak ganti gentengnya 2 hari lagi? Nggak apa-apa lah Pak, kita hujan-hujanan panas-panasan, genteng bocor. Saham saya baru cair 2 hari lagi. Enak nggak kalau 3 sampai pengeluaran itu setara dengan 3 sampai 6 bulan gaji, bisa iya, bisa enggak Kak. Kenapa? Karena biasanya orang gaji itu enggak semuanya habis. Tadi ada yang nanya ya, 3 sampai 6 bulan pengeluaran sama dengan 3 sampai 6 bulan gaji. Saya nggak bilang pakai pendekatan gaji. Banyak influencer, KOL ataupun financial planner yang bikin konten di luar sana bilangnya 3 sampai 6 bulan gaji. Saya nggak bilang itu. Saya bilangnya 3 sampai 6 bulan pengeluaran rutin bulanan. Pengeluaran lihat dari mana? Budgeting. Kalian bikin budgeting kan? Bikin pengeluaran bulanannya kalian berapa? Kali 3 sampai 6. Kenapa? Karena selalu ada premisnya gini. Pemasukan bisa naik turun. Pengeluaran kalau udah naik susah turun. Ada yang mau relate sama kata-kata itu? Apalagi gaya hidup coy. Jadi please nanti saya akan masukin di kata-kata penutup. Tapi tolong banget lah ya. Kalau udah pengeluaran itu kalian sengaja bikin budget supaya apa? Gaya hidup kalian nggak tiba-tiba naik tanpa kalian sadari. Kalau belum punya dana darurat belum mencukupi, apakah bijaksana kalau ambil KPR? Bayangin, KPR itu adalah suatu keputusan finansial panjang, 10 tahun. Amit-amitnya kalian nggak kerja. Amit-amitnya tiba-tiba keluar lagi COVID atau penyakit yang seperti COVID. Oh, saya korban yang merasakan berat banget ketika ternyata COVID harus kena yang namanya cost efisiensi dari perusahaan yang lama. Gaji saya dari perusahaan yang lama turun jadi sepertiga. Bukan turun sepertiga, turun jadi sepertiga. Dan itu benar-benar tight banget budgetnya. Pengeluaran tetap harus ada. Sementara pemasukan saya turun jadi sepertiga. Siapa yang jadi penyelamat? Dana darurat. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau belum punya dana darurat kalau dana darurat belum mencukupi, apakah bijaksana kalau ambil KPR? Percayalah Kak, itu sangat-sangat tidak bijaksana. Tapi kalau sambil menyicil KPR tapi ada pos juga untuk masuk di dana darurat, itu menurut saya boleh dicoba. Banyak banget yang keskip sambil handle customer. Ya saya tidak bisa membantu untuk ngasih rekaman ataupun PPT. Nanti kita lanjut di Cool Wap aja Kak, di WhatsApp itu bisa ke record kok. Oke. Next slide Sela. Tampaknya udah masuk ke slide-slide. Nah, ini Sela silakan. Gak terasa udah post test loh. Udah selesai ternyata Pak materinya. Oke teman-teman semuanya, karena kita udah selesai materinya, silakan teman-teman untuk post test dulu di sini. Aku tunggu sekitar 3 menit lagi sampai jam 20.54. Teman-teman silakan teman-teman post test dulu. Di sini linknya, bentar. Aku off dulu ya untuk meetingnya. Untuk chatnya aku off dulu biar teman-teman bisa akses linknya. Atau misalkan teman-teman mau langsung scan barcode-nya juga boleh. Ya sabar guys. Ini aku mau kasih di kolom chat, sabar. Yang nggak bisa cek nomor absen, boleh chat aku aja ya di WA ya. Tapi mohon maaf lahir batin kalau dijawabnya lumayan lama. Atau mungkin besok dijawabnya. Boleh silakan. Yang ada dulu aja teman-teman. Cuman 5 soal kok. Silakan.
Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi pre dan juga post ya. Kalau misalkan teman-teman cuman isi pre-nya doang, nggak isi post, atau isi postnya doang, nggak isi pre, itu nggak akan kehitung absen teman-teman. Untuk Blue Mission-nya nanti aku bantu remind di grup ya teman-teman. Sama link pre-test dan juga post-testnya aku izin bantu di grup. Oke, silahkan. Oke, teman-teman. Sip, kalau gitu kita masih ada 7 menit. Mungkin aku mau buka 2 pertanyaan aja. Ya, aku mau buka 2 pertanyaan aja. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya nggak sambil nunggu Boleh 2 teman-teman pertanyaan, proses. tapi kalau boleh saya izin untuk yang berani untuk on cam. Saya mau lihat mukanya nih. Malam-malam masih segar nggak? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Yang Kalau mau yang bertanya nggak silakan kebagian raise dipanggil, hand kalau ya. nggak kepanggil sama Sela, nanti dibantu tanya aja pas keluar. Feel free. Percaya sampai jam 2 pagi, saya pernah tuh base 6 tuh, sampai berapa? 48 Sampai jam. pertanyaannya, Sel. Saya jawab sampai jam 2 pagi kok, tenang aja. Benar. Teman-teman kalau misalkan mau nanyanya mungkin kalau misalkan hari ini nggak kejawab pertanyaan teman-teman, nanti teman-teman tanya aja ya di kuliah WhatsApp gitu. Oke, aku lihat di sini mungkin ada Kak siapa nih? Kak Silakan Sel Nathaniel aja yang nih. pilih ya. Iya boleh. Kak Nathaniel aja nih yang udah on cam, udah pakai background, udah raise hand juga. Aku ask to unmute, silakan Kak. Oke, halo. Hai Kak, Halo, malam Kak. Ya, halo. Perkenalkan, Mas Nathaniel Christian. Pertanyaan saya mengenai dana darurat. Kan tadi kita harus mempersiapkan dana darurat itu kalau yang single 3-6 bulan, kalau yang udah berkeluarga 9-12 kali pengeluaran per bulan. Nah, apakah dana darurat itu bisa kita taruh juga di reksadana, misalnya reksadana pasar uang, agar dana darurat itu ada bunganya juga gitu, seperti itu. Oke, Atau sebenarnya saya lebih sengaja nggak mau jelasin itu supaya bisa di-follow up Kak. Tapi saya akan jawab secara lain juga. Untuk instrumennya itu bisa di tabungan, bisa di deposito, bisa di emas kalau bisa yang LM, karena bisa cepat banget dicairkan dan biasanya toko-toko emas manapun masih menerima LM tergantung dengan harganya. Kemudian juga bisa di reksadana pasar uang. Jadi kalau tanya boleh di reksadana, boleh. Tapi hanya reksadana pasar uang. Dan reksadana pasar uang yang punya fitur T+1 pencairan besoknya. Karena nggak semua reksadana pasar uang bisa dicairkan besoknya. Gitu. Kenapa? Baik. Karena lagi-lagi balik lagi tadi, ini namanya dana darurat, kuncinya cuma 2, mendadak dan mendesak. Kalau misalnya taruh di reksadana saham, aturan OJK, saya bacain klausulnya. Pencairan reksadana semaksimal-maksimalnya adalah 7 hari kerja harus dapat diterima oleh nasabah. Jadi untuk kami, saya bisa jawab ini karena saya di industri itu, untuk MI tidak wajib untuk mencairkan reksadana saham atau pendapatan tetap besoknya T+1. Dan lagi-lagi underlying-nya tidak memungkinkan, underlying-nya saham. Reksadana pendapatan tetap, underlying-nya obligasi. Pencairan ke rekeningnya MI aja itu T+2. Jadi jual obligasinya sekarang baru masuk ke MI 2 hari kemudian. Dari MI belum lagi transfer ke kakaknya, bisa hari itu juga atau bisa besoknya. Makanya OJK bilang pencairan reksadana maksimal semaksimal-maksimalnya 7 hari kerja. Tapi tapi beberapa kebanyakan MI biasanya mereka akan komit untuk reksadana pasar uang itu di T+1. Jadi boleh tuh reksadana pasar uang, di deposito, di tabungan. Blue deposit tinggi banget kok bunga depositonya, keren. Beberapa juga banyak yang testimoni taruh dana darurat di blue deposit sama blue saving. Gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak ya. Sisanya pertanyaan tentang dana darurat kita bahas semuanya di Cool. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Thank you Kak Nathaniel. Oke, pertanyaan terakhir boleh mungkin dari Kak Veronica mungkin ya. Silakan Kak. Aku udah ask to unmute. Halo.
Oke, halo, selamat malam Kak Veronica. Selamat malam Kak, silakan. Halo, Ya, mana dengar Kak, nih silakan. Kak Veronica ya? Oh, hilang. Veronica. Oh, as to unmute lagi nih. Yang mana ya? Veronica Halo. Novianti atau? Oh iya, benar ya. Kak, jangan di-mute, Kak. Tetap Kirain unmute satu aja, nggak lagi. apa-apa. Oke. Ya, soalnya nggak bisa unmute sendiri. Boleh, silakan Kak pertanyaannya. Aku mau nanya Kak tentang tracking budgeting. Soalnya kan aku sekarang lagi mencoba buat membiasakan diri lah budgeting setiap hari gitu, kayak pengeluarannya segini per hari gitu. Nah, gimana sih caranya supaya bisa konsisten? Karena kadang tuh aku ngerasa ada suatu hari dimana aku ngerasa aku capek banget sampai budgeting aja susah gitu. Malah sering gitu. Hari-hariku tuh gak ada budgetingnya. Jadinya kayak susah tracking budgeting gitu. Cara konsistennya gimana sih Kak? Ada tips gak? Oke, terima kasih pertanyaannya dan ini keren banget. Aku coba kasih 3 tips simpel ya. Yang pertama itu minimalisir penggunaan cash. Karena baik itu di pengelolaan keuangan pribadi atau pengelolaan keuangan perusahaan ataupun institusi atau badan, yang selalu jadi masalah adalah track record cash. Jadi sebisa mungkin pengeluaran transaksi itu pakai yang bisa tercatat. Contoh bayar kris, transfer, ataupun yang lain-lain yang ada kelihatan mutasinya. Blue Saving sudah cukup banyak membantu teman-teman karena mutasinya bisa tarik panjang banget. Jadi kalau lagi hari ini, aduh udah kuliah, pulang kerja lagi, terus habis itu masih masak, apa macam buat keluarga. Kayaknya capek deh mau nyatet di buku, capek deh mau dipindahin ke laptop. Ya udah nggak apa-apa, kalian istirahat dulu aja. Besok pagi udah seger, masih buka lagi mutasinya. Oh masih ada nih pengeluarannya kemarin beli makan, bayar ojol segala macam, dipindahin ke catatannya. Silakan. Jadi tipsku yang pertama, kurangi pengeluaran cash. Kalaupun harus ada pengeluaran cash, bondnya ditulis dan disimpan. Nggak apa-apa nggak dicatat dulu, nggak apa-apa nggak dirapin dulu. Yang penting bondnya disimpan. Nah masa bayar nasi padang harus selalu kris? Mostly sekarang bayar tempat makan juga udah kebanyakan kris kok. Tapi kalaupun tidak ada krisnya, kalian harus bayar cash. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kasih notanya. Notanya simpan, kalian masih capek, nggak mau catat hari itu juga, ya udah. Tapi abis itu disimpan baik-baik notanya nanti. Kalau misal tarik tunai pun ngambil cash segala macam, nota tarik tunainya. Tapi kan kalau tarik tunai kelihatan kan di mutasinya. Gitu. Terus tipsku yang ketiga juga, selalu usahakan pengeluaran rekening itu dari 1 atau 2 sumber saja. Supaya apa? Tracking kalian nggak susah. Bahkan sampai di perusahaan-perusahaan yang besar pun, ketika saya lagi ketemu sama klien, biasanya mereka cuma punya 3 rekening utama. Rekening untuk pemasukan, rekening untuk pengeluaran, rekening untuk dana cadangan. Oke? Perusahaan besar pun mereka cuma punya 3 rekening utama, di luar dari rekening-rekening dana abadi mereka ya. Tapi biasanya untuk operasional mereka cuma punya 3 rekening. Rekening utama, rekening pemasukan, rekening pengeluaran, sama rekening dana cadangan. Ya, itu aja perusahaan gede. Jadi kita coba terapin ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya mau dikerucutkan dan kalian butuh satu fitur instrumen yang bagus, BCA atau BCA digital dalam hal ini Blue, itu oke banget. Bisa track record sampai jauh banget ke belakang. Bisa juga untuk kalian punya 20 pocket dalam bikin budgeting. Jadi cukup ngebantu kan? Oke, semoga kejawab ya Kak. Oke, semoga menjawab ya Kak Veronica ya. Nah, pas banget pada fit udah jam 9. Oke deh. Tadi banyak yang nge-DM nanya kontak apa segala macam, ataupun buat teman-teman yang tanya ke saya tapi belum sempat dijawab di sesi ini, saya akan jawab lagi di Kulwap, ataupun kalau ada yang mau japri atau mau nanya pribadi, atau ternyata ada yang mau ngobrol-ngobrol sama saya di Instagram atau di WhatsApp, silakan. Saya izin untuk tulis nomor handphone dan IG saya di kolom chat Stella ya, seperti biasa ya. Boleh, silakan Pak. Oke. Nah, teman-teman sambil nunggu Pak David on cam dulu yuk. Kita foto dulu sebentar.
sebagai dokumentasi Blue by BCA Digital, Blue Academy, dan juga 1% ya teman-teman ya. Silakan kita on cam dulu yuk. Nanti kita habis itu bye-bye. Itu teman-teman saya udah tambahin di kolom chat biar nggak ketumpuk-tumpuk lagi message-nya. Baca nggak? WA-nya di 0811-9601-2552. IG-nya David_Christian88. Ada yang mau repost, ada yang mau posting-posting acara hari ini juga monggo silakan. Iya, kalau misalkan teman-teman posting jangan lupa tag Blue by BCA Digital, tag juga 1% dan juga tag juga life skills ya teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan bersiap. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sip, 1 kali lagi teman-teman. Bentar. Loading nih guys. Oke, 1, 2. Bentar guys, masih loading. Wait, ada yang nggak ke ini nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini. Nanti untuk link teman-teman, ini lagi keren banget. Kita udah pecah rekor 690 tadi, hampir ke 700 tertingginya. Terima kasih. So far highest base 8 emang udah keren banget lah. Jadi semoga juga semakin banyak yang aktif di Kulwap, semakin banyak juga yang aktif nanti di webinar akhir. Kalaupun ada yang butuh diskusi atau konsultasi lanjutan di luar dari Kulwap dan pribadi terkait dengan masalah keuangan pribadi, boleh langsung direct message ke saya via WA atau DM Instagram. Terima kasih. Akhir kata dari saya, jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang menyinggung, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih untuk 1% dan Blue by BCA Digital, terutama Blue Academy dan teman-teman yang masih mengikuti konten kita, webinar kita sampai akhir hari ini. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Aku izin off ya, Sela. Thank you. Thank you Pak David ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk partisipasinya pada malam hari ini. Aku nanti bakal share untuk pre dan juga post testnya dan juga blue missionnya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, aku pamit undur diri aja kalau gitu ya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semuanya. Bye.